Domination Chapter 241. Chapter 241. Bab 241. Tombak Darah Abadi 1. Zi Chuining sangat terguncang. Hanya jenis senjata apa tombak darah immortal itu? Dia sebelumnya berasumsi bahwa itu adalah senjata yang disempurnakan oleh leluhur mereka, Raja Naga Hitam. Namun, ini tampaknya tidak menjadi masalah setelah mendengarkan cerita Li Qiye. Bahkan seorang jenius tertinggi yang telah melihat badai hebat seperti Zi Chuining membutuhkan waktu untuk tenang. Masalahnya hari ini benar-benar di luar harapannya. Dan bukan hanya itu, ini memiliki implikasi besar bagi kota pelindung surga juga. Li Qiye dengan santai berbicara sambil melihat ke arah Zi Chuining, yang memegang tombak darah immortal. Karena kamu memegang tombak naga hitam dan datang dari desa laut kecil, aku tidak perlu mengatakan banyak tentang tanggung jawabmu. Hanya siapa dirimu, sebenarnya. Pada saat ini, dia tidak percaya bahwa Li Qiye hanya murid utama dari sekte kuno dupa pembersihan. Ini tidak masalah. Yang penting adalah misimu. Li Qiye dengan santai melanjutkan, aku punya sesuatu di desa laut kecil. Kamu harus tahu apa yang harus dilakukan karena itu adalah misi kamu. Pergi menemui para tetua desa dan bawa barang itu ke sini untukku. Petik 2. Zi Chuining mencoba yang terbaik untuk melihat melalui Li Qiye dan tidak tahu kata-kata yang tepat untuk diucapkan saat ini. Misinya adalah sesuatu yang tidak diketahui oleh para murid dan bahkan eselon atas dari kota pelindung surga. Tombak naga hitam adalah simbol identitasnya, tetapi dia tidak berharap untuk itu berubah menjadi tombak darah immortal. Aku ingin melaporkan ini kepada para tetua. Pada akhirnya, Zi Chuining menyatakan dengan sungguh-sungguh. Li Qiye dengan ringan menganggukkan kepalanya setuju untuk mengatakan, kamu harus melakukannya, jika tidak, kamu tidak akan dapat mengambil item itu. Namun, jangan biarkan orang-orang dari kota pelindung surga tahu tentang masalah aku, termasuk para tetua tinggi yang tersisa. Petik 2. Zi Chuining menarik napas dalam-dalam dan bertanya, karena kamu menginginkan item ini, mengapa tidak ikut denganku ke kota pelindung surga? Dia tahu bahwa misinya ada hubungannya dengan item tertentu, tetapi dia tidak tahu apa itu. Kamu ingin aku pergi ke kota pelindung surga? Li Qiye tersenyum sedikit sebelum berbicara, bukan hal yang sulit bagiku untuk mengunjungi kota pelindung surga. Namun, aku khawatir perjalanan aku akan mengubah sungai menjadi darah dan menciptakan gunung tulang di kota kamu. Patriarkmu, Raja Naga Hitam, pasti tidak berharap aku secara pribadi membantai para murid pelindung langit yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Kata-kata yang sangat berani. Wajah Zi Chuining berubah tajam ketika kilau dingin melintas di matanya, seperti seorang dewi yang marah ketika auranya menari di langit. Melihat ke seluruh dunia Kaisar Fana, atau bahkan 9 dunia, berapa banyak orang yang berani menggertak tentang pembantaian kota pelindung surga mereka. Bahkan garis keturunan Kaisar Immortal harus mundur di depan kekuatan mereka dalam ketakutan. Li Qiye memandang Zi Chuining dan tersenyum. Kamu tidak perlu emosional atau marah, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Dengan kultivasi dan kekuatan kamu saat ini, itu sudah cukup untuk menjulang seluruh generasi yang sama di dunia Kaisar Fana. Kamu bahkan dapat menantang keberadaan dari generasi terakhir. Namun, di mataku, membunuhmu itu sangat sederhana. Dengan satu pikiranku, tombak darah immortal akan membunuhmu. Tombak darah immortal adalah senjata iblis yang tak tertandingi di dunia ini. Itu tidak akan pucat dibandingkan dengan bahkan Immortal Emperor True Weapons. Mengapa aku memberi kamu harta karun seperti itu? Itu karena aku tidak membutuhkannya. Sama seperti bagaimana aku tidak peduli tentang kekuatan kota pelindung surgawi kamu. Aku tidak ingin sungai di sana berubah menjadi darah karena patriark kamu, Raja Naga Hitam, adalah karakter yang luar biasa. Aku tidak berharap murid-muridnya mati di tangan aku. Petik 2. Kata-kata Li Qiye selembut angin semilir dan awan mengambang. Tapi itu menyebabkan Zi Chuining menggigil. Tanpa ragu, tombak naga hitam, tombak darah immortal adalah senjata yang tak terkalahkan, tapi Li Qiye jelas tidak menempatkannya di benaknya. Jika itu adalah orang lain, akankah mereka bersedia memberikan senjata yang tiada taranya kepada dia setelah memilikinya di tangan mereka? Kembalilah ke sana dan kembalikan barang aku ke aku. Pada akhirnya, Li Qiye meninggalkan kata-kata ini kepada Zi Chuining. Zi Chuining mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri dan menyingkirkan tombak darah immortal. Lalu dia akhirnya berkata kepada Li Qiye, aku akan menyelesaikan misi aku, tetapi aku tidak yakin kapan aku bisa memberikan barang yang kamu inginkan. Aku bisa menunggu, tetapi jangan menguji kesabaran aku. Aku tidak ingin secara pribadi mengunjungi kota pelindung surga. Aku terutama tidak ingin melihat pemandangan di mana hujan darah turun ketika aku mengunjungi kota. Li Qiye dengan santai menjawab. Zi Chuining mendengus dan jelas tidak puas dengan kata-kata Li Qiye. Jika itu orang lain yang memprovokasi kota pelindung surga seperti ini, dia akan mengajarkan mereka pelajaran yang baik. Perhatikan kata-kataku,
hati-hati dengan Gu Zun. Li Qiye memberikan kehati-hatiannya tepat ketika Zi Chuining keluar melalui pintu. Zi Chuining segera berbalik dan dengan dingin memelototi Li Qiye sebelum berbicara dengan nada kasar. Apakah ini yang kamu coba untuk membuat irisan di antara kita? Gu Zun adalah leluhur kota pelindung surga serta eksistensi paling kuat di zaman kontemporer. Dia pernah tak terkalahkan di dunia Kaisar Fana dan sebelumnya menyapu 9 dunia. Dan itu tidak berhenti di situ. Dia juga seorang jenius tertinggi yang memenuhi syarat untuk menjadi kaisar abadi. Meskipun leluhur mereka, Gu Zun, jarang muncul, ia masih memiliki kekuatan paling besar di kota pelindung surga. Beberapa orang bahkan menganggapnya keberadaan utama dunia Kaisar Fana di era saat ini. Zi Chuining adalah seorang murid dan keturunan dari kota pelindung surga. Benar-benar tidak masuk akal bagi Li Qiye untuk mengatakan padanya untuk mewaspadai leluhurnya. Li Qiye tidak bereaksi terhadap sikap Zi Chuining. Dia hanya tersenyum sedikit dan melanjutkan, apakah kamu percaya atau tidak, kesan aku tentang Gu Zun dibandingkan dengan pandangan kota pelindung surga pada Gu Zun, Nevermind, tidak ada artinya untuk memberitahu kamu hal-hal ini. Zi Chuining hanya memelototi Li Qiye dan akhirnya pergi dengan tergesa-gesa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Li Qiye hanya menghela nafas setelah kepergian Zi Chuining. Item yang dia tinggalkan di Heaven Protector City tidak berjumlah 1. Dia memiliki perbendaharaan yang tak tertandingi di kota. Dunia akan menjadi gila jika mereka tahu tentang keberadaan perbendaharaan yang begitu indah. Jika Lu Changsun masih hidup, maka tidak akan sulit baginya untuk membuka kas. Sayangnya, Lu Changsun, sebagai murid tertua Raja Naga Hitam, tidak lagi hidup, dan Gu Zun sekarang adalah orang yang mengendalikan kota pelindung surga. Kecuali dia membasuh kota pelindung surga dengan darah, tidak akan mudah baginya untuk membawa perbendaharaan besarnya. Karena Raja Naga Hitam membayar harga setinggi itu, Li Qiye, sebagai tuannya, tidak ingin secara pribadi menghancurkan fondasinya yang terus tumbuh di masa depan. Sementara itu, seluruh tubuh Gu Tizhou berkeringat dingin. Keturunan dari kota pelindung surga secara pribadi tiba ini adalah masalah besar. Sekte kuno dupa pembersihan saat ini pada dasarnya tidak bisa jatuh ke hadapan raksasa seperti kota pelindung surga. Namun, dewi mereka secara pribadi datang hari ini, jadi itu memberinya banyak tekanan. Dia benar-benar takut membuat marah keberadaan seperti kota pelindung surga. Sekte Dewa Surgawi tidak seberapa dibandingkan dengan kota pelindung surga. Jadi, hanya setelah mengirim Zi Chuining pergi, Gu Tizhou, yang telah ketakutan sepanjang waktu ini, akhirnya menghela nafas lega. Apakah akan ada masalah dari kota pelindung surga? Setelah mengirimnya pergi, Gu Tizhou datang untuk melihat Li Qiye dan menguji air. Dia tidak tahu apa yang mereka bicarakan atau mengapa dia datang menemuinya. Aku satu-satunya yang akan menemukan orang yang menyebabkan masalah. Jika orang lain mencari aku untuk menyebabkan masalah, maka mereka lelah hidup. Li Qiye dengan santai menjawab. Gu Tizhou hanya bisa tetap diam dan tersenyum masam pada kata-kata arogan Li Qiye. Ini adalah kota pelindung surga, sial. Namun sayang, dia sudah terbiasa dengan kesombongan Li Qiye. Li Qiye memandang Gu Tizhou dan menggelengkan kepalanya sedikit untuk mengatakan, kekuatan asli dupa pembersih kuno sekte kami terlalu lemah. Kami tidak memiliki banyak sumber daya sebelumnya, jawab Gu Tizhou dengan sedikit ketidakberdayaan. Sebagai seseorang yang telah melindungi sekte begitu lama, bagaimana mungkin dia tidak ingin melihat sekte tumbuh lebih kuat? Sayangnya, hatinya bersedia tetapi kemampuannya tidak mencukupi. Terus bekerja keras, kita mulai mendapatkan beberapa sumber daya sekarang. Li Qiye hanya bisa mengucapkan kata-kata dorongan seperti itu. Seseorang tidak bisa menjadi gemuk hanya dengan satu gigitan. Masih ada jalan panjang bagi sekte kuno dupa pembersihan untuk pergi. Dan yang paling penting adalah melatih para talenta muda. Aku akan membawa obat-obatan roh dan rumput di sini untukmu dalam 2 hari. Gu Tizhou telah mencoba yang terbaik untuk sekte kuno dupa pembersih. Li Qiye mengangguk dan menjawab, kita harus mulai merekrut lebih banyak murid. Biarkan Luo Fenghua melatih murid-murid baru. Bocah ini agak berbakat tentang masalah ini. Petik 2. Gu Tizhou mengangguk dan setuju dengan tindakan Li Qiye. Bahkan, dibandingkan dengan sebelumnya, ada peningkatan besar dalam sekte dalam 2 hingga 3 tahun terakhir. Banyak murid baru tidak buruk, terutama kelompok murid dari puncak giok pembersihan, mereka sangat baik. Pada saat yang sama, kelompok murid yang dibawa kembali oleh Su Yonghuang juga sedikit meningkatkan kekuatan sekte. Namun, masih ada jalan panjang yang harus ditempuh dan mereka membutuhkan tata pemerintahan yang baik sebelum mereka dapat membandingkan dengan keberadaan seperti sekte Dewa Surgawi dan kerajaan kuno misterius Azure. Gu Tizhou membawa bahan obat yang diinginkan oleh Li Qiye 3 hari kemudian. Cukup untuk mengisi seluruh aula. Orang bisa mengatakan bahwa seluruh inventaris sekte ada di satu tempat ini. Setelah mendengar bahwa Li Qiye ingin memperbaiki beberapa pil,
Tetua Sun, sebagai ahli alkimia terbaik dari sekte ini, adalah orang pertama yang berlari. Orang harus tahu bahwa Tetua Sun sangat menghargai bakat Li Qiye mengenai dan penciptaan, dan dia bahkan ingin dia menjadi master alkemis sekte. Sebenarnya, Li Qiye juga ingin mengajarkan metode penyempurnaan dan kepada Tetua Sun dan yang lainnya. Jadi dia tidak hanya mengizinkan Tetua Sun untuk datang mengamati, tetapi juga para ahli alkimia lainnya yang memiliki bakat tinggi juga. Ambil semua bahan obat untuk transformasi pertama dan kedua dan persiapkan dengan baik. Kami akan menempatkan mereka segera. Li Qiye langsung memerintahkan setelah melihat kedatangan kelompok Tetua Sun. Menempatkan bahan begitu cepat. Tetua Sun melirik gunung ramuan dan berkata, ada begitu banyak bahan di sini. Ini akan memakan waktu 2 atau 3 tahun untuk memperbaiki semua ini menjadi pil fei transformasi pertama dan kedua. Petik 2. Aku punya rencana. Li Qiye memerintah berbicara. Melihat Li Qiye dipenuhi dengan keyakinan, Tetua Sun tidak berani berlama-lama dan memerintahkan para murid untuk mengikuti perintah Li Qiye. Dia ingin melihat keajaiban apa yang akan dilakukan Li Qiye. Emperor's Domination Chapter 242. Chapter 242. Bab 242. Tombak Darah Abadi 2. Bagi para ahli alkimia, hal yang paling sulit untuk dibuat adalah takdir pil, bukan obat-obatan umur panjang atau pasta tubuh. Ini karena persyaratan yang sangat ketat untuk pil nasib mengenai kekuatan master alkemis bersama dengan kemampuan mereka untuk mengendalikan api. Lalu ada teknik perbaikan dan bersama dengan teknik mengendalikan api serta seni dan mensintesis. Setiap kesalahan dalam setiap langkah ini akan menghasilkan kegagalan cepat selama pembuatan pil nasib. Pada saat yang sama, satu kuali dengan setumpuk bahan obat hanya bisa disempurnakan menjadi satu pil nasib. Juga, dari ketiganya, pil takdir adalah yang paling dituntut oleh para pembudidaya. Perlu diingat bahwa tidak semua pembudidaya membutuhkan obat umur panjang atau pasta tubuh, tetapi semuanya membutuhkan pil takdir yang sesuai. Inilah alasan mengapa pil nasib jauh lebih berharga dibandingkan dengan 2 pil lainnya. Pil takdir memiliki 9 transformasi, dan ada beberapa faktor penentu. Sebagai contoh, jika ramuan rumput jiwa terkemuka bersama dengan bahan utama hanya dari transformasi ketiga, maka pil nasib yang diciptakan juga hanya akan berada di transformasi ketiga dan sama sekali tidak akan menjadi transformasi keempat. Faktor lain adalah keterampilan master alkimia. Jika mereka kurang, maka bahkan jika bahan-bahan dari transformasi ketiga, pil nasib yang dihasilkan hanya bisa pada transformasi kedua, dengan kesalahan dalam prosesnya, bahkan bisa mengakibatkan ledakan kuali. Tidak hanya bahan-bahannya akan dihancurkan, tetapi kuali surgawi juga akan rusak. Karena itu, diperlukan kehati-hatian yang luar biasa ketika para ahli alkimia memperbaiki pil nasib mereka. Mereka tidak akan melakukannya kecuali mereka benar-benar percaya diri karena itu bukan tugas yang mudah untuk mengembangkan kuali surgawi yang baik. Mulailah. Setelah kelompok Tetua Sun mempersiapkan segalanya, Li Qiye berteriak dan memanggil Myriad Heavenly Cauldron-nya. Itu jatuh ke tanah dan berubah menjadi katak raksasa. Itu membuka mulutnya yang mengerikan yang mampu memegang bahan obat yang tak terhitung jumlahnya. Boom! Pada saat ini, kuali memuntahkan nyala api dan hal yang mustahil terjadi. Kuali itu tampak seperti pohon raksasa, menembus langit, dan apinya tiba-tiba berpencar seperti bunga-bunga yang mekar berbunga penuh. 1, 2, 3. Menghitung alat-alat obat yang dibuat oleh api kuali meninggalkan Tetua Sun dan para ahli alkimia dari sekte dengan sangat heran. Selama proses penyempurnaan dan api kuali sangat diandalkan. Perbendaharaan alkimia kuali itu sendiri tidak terlalu penting karena hanya ada untuk dukungan. Yang paling penting adalah nyala api kuali. Selama proses ini, sederhana untuk satu kuali untuk membentuk satu alat obat, 2 alat juga memungkinkan. 3 menjadi lebih sulit, tetapi itu adalah pertanda dari seorang master sejati untuk dapat memperbaiki pil menggunakan 3 alat pada saat yang sama. Para ahli alkimia yang luar biasa mampu membentuk banyak alat pada saat yang sama. Meskipun alat obat yang berjemur dalam nyala api ada banyak hubungannya dengan peringkat kuali itu sendiri, ini tidak semua yang ada untuk itu. Keterampilan nyata ditentukan dalam seberapa mahir alkemis mampu mengendalikan alat ini. Tidak hanya menciptakan mereka. Tetapi pada saat ini, Myriad Heavenly Cauldron milik Li Qiye seperti pohon raksasa yang mekar dengan bunga. Alat api muncul satu demi satu seperti kedatangan musim semi, menciptakan pemandangan yang spektakuler. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, pada saat ini, semua ahli alkimia dari sekte tercengang pada tampilan seperti itu dengan mata terbuka lebar. Tidak ada yang akan percaya bahwa pemandangan yang terbentang di depan mata mereka adalah kebenaran bahkan jika mereka diberitahu. Mustahil bagi sebuah kuali untuk membentuk 100 alat api, kecuali kuali surgawi yang ditinggalkan oleh Dewa Alkimia. Namun, mari kita mundur selangkah dengan asumsi bahwa satu kuali mampu membuat 100 alat api,
Mengendalikan alat ini tidak sampai ke tingkat kuali. Itu karena penguasaan sempurna dari Master Alkimia. Alat api di depan mereka semua berukuran sama dan mereka semua bersinar dengan rona yang sama. Bahkan percikan dan gerakan mereka, bersama dengan transformasi, semuanya sama. Ini berarti bahwa tidak hanya kuali itu kuat, tetapi penguasaan api Li Qiye bahkan lebih mengesankan. 1003. Salah satu murid tetua Sun menghitung sedikit dan menjadi beku karena ngeri. Dia harus menggigit lidahnya sebelum rasa sakit memberitahunya bahwa ini bukan mimpi. Tetua Sun juga membeku ketika dia bergumam. Bahkan aku dengan kuali surgawi aku hanya dapat membuat 100 alat api. Tetapi alat itu sendiri tidak akan stabil, memulai dan memperbaiki dengan mereka akan keluar dari pertanyaan. Petik 2. Tetua Sun yang terpesona berpikir bahwa bahkan jika dia mempertaruhkan nyawanya untuk membentuk 100 alat api, mereka tidak akan stabil dengan ukuran dan percikan api yang berbeda. Ketidakstabilan mereka akan membuat tidak mungkin untuk memperbaiki pil. Namun, langkah pertama Li Qiye adalah menciptakan 1003 alat api dengan mudah. Mereka bahkan memiliki warna dan ukuran yang sama. Ini menunjukkan teknik alkimia yang tiada taranya dan keterampilan tertinggi. Bahkan jika Tetua Sun memiliki Myriad Heavenly Cauldron, dia tidak akan mampu membentuk 1003 alat api begitu cepat. Sementara itu, para master alkimia lainnya ketakutan dari mukjizat absolut ini terurai di depan mata mereka. Ini akan dilakukan untuk sekarang. Li Qiye mengangguk dan berkata setelah melihat alat api yang mengambang. Secara teori, Myriad Heavenly Cauldron harus mampu membentuk 10.000 alat api. Dengan dao alkimia yang diciptakan olehnya dan dewa alkimia, Li Qiye memiliki keyakinan penuh bahwa ia akan dapat membentuk 10.000 alat api di masa depan. Ungkapan Li Qiye, ini akan berlaku untuk sekarang, membuat semua master alkimia dari Sekte Linglung. Jika membuat 1000 alat api hanya merupakan penerimaan sementara, maka mereka sebagai master alkimia semua harus menggantung diri. Siap. Saat Li Qiye bertanya, kelompok tetua Sun akhirnya tenang dan segera menyiapkan bahan obat. Tempatkan mereka di dalam. Li Qiye mengendalikan Myriad Heavenly Cauldron saat matanya menjadi sangat dalam sambil menatap lebih dari 1000 alat api. Dalam sekejap mata, tim tetua Sun segera melemparkan semua bahan obat transformasi pertama ke dalam kuali. Mereka berpengalaman dengan dan perbaikan, sehingga tindakan mereka sangat cepat. Ledakan, ledakan, bang. Tepat setelah penambahan bahan, suara berderak bergema seperti memanggang kacang kedelai. Sebelum mereka menyadarinya, pil nasib dari masing-masing alat api disempurnakan dalam sekejap. Ini adalah masalah yang tidak mungkin karena penyempurnaan pil adalah proses yang sangat teliti, mulai dari penambahan bahan ke api. Namun, di tangan Li Qiye, tidak ada proses, seolah-olah api yang paling ganas ini sudah cukup untuk menyuling pil dalam sekejap. Di mana labu obat? Li Qiye berteriak sementara Tetua Sun dan yang lainnya benar-benar terpana. Tetua Sun adalah yang pertama untuk tenang dan segera mengeluarkan labu obat. Li Qiye kemudian dengan gemuruh meraung, buka. Tiba-tiba, semua alat api meledak seperti tetesan air dan kuali api seperti gelombang pasang surut saat mereka benar-benar menarik diri dari pil takdir. Pada saat ini, labu obat menelan semua pil takdir yang telah selesai seperti ikan paus, yang menghasilkan pemandangan yang mengejutkan bagi semua. Mereka belum pernah melihat metode penutupan cauldron semacam itu untuk menyelesaikan prosesnya. Mereka juga belum pernah melihat satupun cauldron memproduksi begitu banyak pil dengan kecepatan sangat cepat sebelumnya. Tetua Sun dan semua ahli alkimia dari sekte benar-benar bingung, apakah ini masih penyempurnaan pil? Ini bahkan lebih mudah daripada memanggang kedelai. 1. Aku butuh setidaknya 4 hingga 6 jam untuk memperbaiki hanya satu pil transformasi pertama. Dan aku hanya bisa membuat 5 hingga 6 alat yang terbaik, ini hanya ajaib. Tetua Sun benar-benar kehilangan kata-kata. Mengenai bahan penyempurnaan pil nasib, tidak peduli apakah itu adalah sol-sol terkemuka atau bahan samping seperti Scarlet Flame Core, Jade Blood Bamboo Stalk, atau Red Sagu Palem. Semakin besar usia bahan-bahan ini, semakin besar jumlah transformasi mereka akan menjadi. Tentu saja, batasnya ditetapkan pada 9 transformasi. Pil nasib dibuat dari 9 bahan obat transformasi disebut pil nasib transformasi ke-9. Semakin tinggi jumlah transformasi, semakin sulit untuk memperbaiki pil nasib ini. Ditambah lagi, waktu yang dibutuhkan lebih lama. Sebagai contoh, Tetua Sun akan membutuhkan 4 hingga 6 jam untuk memperbaiki pil Fate transformasi pertama dan 1 hingga 2 hari untuk menyempurnakan pil Fasi transformasi kedua. Dengan kata lain, Master Alkimia seperti Tetua Sun hanya bisa menyuling 5 atau 6 pil takdir dalam 6 jam dengan produksi maksimum. Selain itu, mereka adalah pil Fate transformasi pertama peringkat terendah. Sekarang, Li Qiye berhasil memanggang 1000 kedelai. Tidak, 1000 pil takdir dalam satu napas. Ini adalah hal yang mustahil dan tidak bisa dipercaya. Kelompok Tetua Sun,
pada saat ini, menggosok mata mereka untuk menghilangkan anggapan bahwa ini hanyalah mimpi. Satu master alkimia yang memperbaiki lebih dari 1000 pil takdir akan membutuhkan waktu 1 tahun, tetapi Li Qiye melakukannya hanya dalam beberapa saat. Ini akan menjadi legenda, benar-benar keajaiban. Ini hanya dia yang memanggang kacang kedelai, kan? Seorang guru alkimia berkata dengan nada tertegun. Jika seseorang memberitahunya, sebelum detik ini, bahwa penyempurnaan dan itu bisa semudah memanggang kacang, dia akan benar-benar menertawakan si idiot yang sombong ini. Tetapi pada saat ini, penyempurnaan Li Qiye yang menakjubkan memang lebih mudah daripada memanggang kacang. Bagaimana mungkin mereka tidak menjadi konyol dari adegan seperti itu? Apakah kamu semua melihat teknik aku dengan jelas? Pada saat ini, Li Qiye menangkap labu obat yang berisi semua pil nasib dan bertanya kepada kelompok tetua Sun. Mereka mencoba mendapatkan kembali ketenangan mereka saat mereka saling melirik dengan mulut masih terbuka. Pada akhirnya, tetua Sun memaksakan tawa canggung ketika wajah tuannya menjadi merah ketika menjawab, itu terlalu cepat, kita tidak bisa dengan jelas melihat tekniknya. Bagaimana mereka bisa melihat teknik perbaikan dan penyempurnaan Li Qiye? Mereka semua takut konyol dan pada dasarnya tidak melihat teknik Li Qiye sama sekali. Kalau begitu lihat lagi hati-hati, tidak akan ada kesempatan lain. Li Qiye berkata dengan acuh tak acuh. Para master alkimia hadir semua menggigil pada saat ini setelah mendengar ini. Namun, mereka tersentuh dengan kegembiraan juga, terutama tetua Sun, yang wajahnya yang sudah tua menjadi merah karena harapan. 1. Aku pernah melihat orang tua aku memanggang kacang almond sebelumnya, tetapi aku tidak yakin apakah itu sama untuk kacang kedelai dengan suara berderak. Emperor's Domination Chapter 243. Chapter 243. Bab 243. Menyempurnakan dan seperti memanggang kacang. Bagaimana cara yang menantang surga untuk memperbaiki dan seolah-olah seseorang hanya memanggang kacang? Kata iblis tidak memadai untuk menggambarkan dao alkimia yang tiada taranya. Mungkin bahkan dewa alkimia dari para legenda tidak akan lebih baik dari ini. Pada saat ini, kegembiraan berapi-api membakar hati para ahli alkimia ini. Sekte dupa pembersih kuno dipenuhi dengan harapan dengan dao alkimia seperti itu. Bahkan jika sekte dupa pembersihan kuno tidak bisa menggunakan kekuatan untuk bersaing untuk dunia di masa depan, itu pasti akan dapat mengendalikan dunia dengan alkimia. Kegembiraan tidak terhindarkan ketika kelompok tetua Sun memikirkan hal ini. Mereka semua ingin berdiri dan bersorak. Mari kita lihat kemurnian pil-pil nasib ini sedikit. Tetua Sun tidak bisa menahan kegembiraannya dan berbicara. Li Qiye dengan mudah menuangkan banyak pil takdir dari labu obat. Aroma menyegarkan yang meresap ke jiwa seseorang memenuhi udara. Setiap pil takdir itu seukuran ibu jari dan memiliki warna emas yang pudar. Masing-masing dari mereka memiliki dao yang telah berubah menjadi rune. Ini berarti pil nasib hanya mengalami satu transformasi. Semakin tinggi transformasi, semakin banyak rune transformasi yang dimilikinya. Pil Fate transformasi pertama akan memiliki satu rune transformasi. Transformasi kedua akan memiliki dua. Nyaris tidak memiliki kemurnian 4 pencapaian. Li Qiye melihat pil nasib emas yang samar sebentar sebelum berbicara. Jika memiliki kemurnian pencapaian 5, maka itu dapat dianggap sebagai peringkat terbaik. Tetua Sun dan yang lainnya semua mengambil napas dalam-dalam ketika mereka membeku lagi. Seorang guru alkimia tidak bisa menahan kegagapan, nyaris memiliki 4 pencapaian kemurnian. Pada titik ini, tidak hanya dia tetapi bahkan Tetua Sun, yang adalah ahli alkimia terbaik dari sekte kuno dupa pembersihan, memiliki keinginan untuk bunuh diri. Pria ini menganggap 4 pencapaian kemurnian sebagai hampir tidak baik. Perlu diingat bahwa ini hanya Fate Pil transformasi pertama. Aku tidak ingin hidup lagi, ini terlalu membuat frustrasi. Alkemis lain yang biasanya cukup bangga ingin melompat dari sebuah gedung. Kata-kata seperti itu menghancurkan semua harga dirinya. Hampir 4 pencapaian kemurnian. Nenek moyang kecil kami, standar kamu terlalu tinggi. Apakah kamu ingin membunuh semua alkemis di dunia ini dengan mengucapkan kata-kata itu? Bahkan mereka yang menganggap diri mereka Master Saint Alkemis harus melompat dari gedung juga. Pil Fate transformasi pertama adalah pil nasib manusia terendah. Bahkan 1 pencapaian kemurnian lebih dari cukup. Kamu mengatakan bahwa 4 pencapaian kemurnian hampir tidak dapat diterima. Bagaimana orang lain dapat hidup? Tetua Sun menjadi terdiam lama setelah ini. Pasta fisik dan obat-obatan umur panjang memiliki 9 perbaikan sementara pil takdir memiliki 9 pencapaian. Perbedaan kemurnian pil takdir berkorelasi dengan bidang kultivator tertentu. Jika pil takdir memiliki 5 pencapaian kemurnian, maka setelah menggunakan pil khusus ini, penanaman kultivator akan meningkat 5 bagian dalam wilayah mereka. Itu berarti bahwa orang tersebut dapat memperoleh penanaman 50% lebih banyak tanpa pelatihan yang sebenarnya. Jadi kemurnian adalah ukuran seberapa banyak pil nasib meningkatkan kekuatan seseorang. Namun,
Ini hanya pada prinsipnya. Sebagai contoh, untuk pil nasib 5 tingkat kemurnian, pembudidaya di dunia yang sama akan meningkatkan budidaya mereka dengan 5 bagian. Pada kenyataannya, seseorang tidak dapat memperoleh kenaikan 50% setelah konsumsi karena mereka tidak dapat menyerap semua efek obat. Pada saat yang sama, semakin banyak pil yang mereka konsumsi, semakin sedikit efeknya nanti. Situasi ini mirip dengan meminum obat umur panjang. Tingkat kemurnian setinggi mungkin ada pada 9 pencapaian. Ini adalah kesempurnaan total yang hanya ada di legenda. Selain itu, jumlah transformasi bahan obat secara langsung mempengaruhi kemurnian pil nasib. Misalnya, bahan-bahan First Transformation Fate Pill hanya menjalani satu transformasi, sehingga efek obatnya sangat terbatas. Inilah mengapa satu pencapaian cukup banyak. Pada saat ini, kelompok Tetua Sun tersenyum canggung dan Tetua Sun mulai meratap. Aku khawatir aku tidak akan pernah bisa memperbaiki pil Fate transformasi pertama dengan 3 pencapaian kemurnian. Namun kamu menganggap 4 pencapaian sebagai hampir tidak bisa dilewati. Bahkan seorang alkemis legendaris tidak akan jauh lebih baik. Kamu pasti memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar alkimia. Petik 2. 9 bahan transformasi mengandung efek obat yang jauh lebih kuat, sehingga pil nasib yang dihasilkan akan memiliki kualitas yang jauh lebih baik. Persyaratan yang dapat diterima bagi para alkemis adalah 1 pencapaian untuk pil kebun nasib pertama, 2 pencapaian untuk pil Fate transformasi kedua, 3 pencapaian untuk transformasi ketiga, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu, sangat sulit untuk memperbaiki pil nasib dengan kemurnian tinggi. Misalnya, mencapai langit yang tinggi lebih mudah daripada menyempurnakan 9 pencapaian nasib transformasi nasib ke-9. Karena itu, standar yang menentukan untuk keterampilan seorang alkemis adalah penguasaan dan penyempurnaannya. Alkimia. Li Qiye menggelengkan kepalanya dan tersenyum menolak. Alkimia hanya jalan kecil, itu hanya cocok sebagai hobi. Tidak perlu fokus padanya. Petik 2. Dia, bersama dengan Dewa Alkimia, telah melakukan perjalanan cukup jauh di jalur perbaikan dan di masa lalu. Masih sulit bagi seseorang di masa depan untuk mengejar ketinggalan. Jika tidak, pedoman yang ditetapkan oleh Dewa Alkimia tidak akan tetap menjadi standar untuk semua alkemis di masa kini. Tetua Sun, bersama dengan para guru alkimia lainnya, semua dengan masam tersenyum dalam ketidakberdayaan. Alchemy Emperor, ini adalah gelar yang bergengsi dan terhormat. Aspirasi bagi semua alkemis. Namun, orang ini bahkan tidak peduli. Sayangnya, pria itu benar-benar memiliki kualifikasi untuk menjadi begitu sombong. Hanya metodenya dan penyempurnaan seperti memanggang kacang saja menunjukkan bakat dan kemungkinannya menjadi kaisar alkimia masa depan. Penghilangan dan seperti memanggang kacang, aku takut bahkan jalur dao tertinggi Dewa Alkimia tahun itu tidak lebih baik dari ini, seorang alkemis berkata dengan beberapa perasaan. Li Qiye tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata ini. Ini memang dao alkimia tertinggi dari Dewa Alkimia. Sayangnya, esensi klasik dao alkimia ini tidak diturunkan pada tahun itu. Saat ini, kita memiliki lebih dari 1000 pil takdir transformasi pertama dengan 4 pencapaian kemurnian. Ini seharusnya cukup untuk melatih sekelompok murid kita. Guru alkimia lain berkata dengan banyak kegembiraan. 3 dari pil ini cukup untuk seorang murid baru untuk meningkatkan sekitar 1 bidang kultivasi. Orang harus tahu bahwa semua pembudidaya sebelum ranah umur panjang batin dapat menggunakan pil nasib transformasi pertama. Pil jenis ini terlalu penting dan perlu untuk sekte kuno dupa pembersih saat ini. Tidak, jangan biarkan murid dengan potensi besar menggunakan pil. Setidaknya, berikan mereka sesedikit mungkin sebelum batin panjang umur. Tunggu sampai sesudahnya, maka mereka dapat menggunakan pil fase transformasi kedua. Jika kita membiarkan mereka menggunakan terlalu banyak, mereka akan membangun kekebalan terhadap efek obat, sehingga mengurangi potensinya di masa depan. Ini akan menjadi kebijakan kita. Para murid yang kurang dalam potensi, kami akan membiarkan mereka menggunakan pil Fate transformasi pertama sejak awal, tetapi tidak yang berbakat. Kami akan memberi mereka pil nasi transformasi kedua setelah panjang umur batin. Adapun yang paling luar biasa dengan hati dao yang diperkaya, kami akan menunggu selama mungkin sebelum membiarkan mereka menggunakan pil nasi transformasi ketiga. Ini untuk meningkatkan produktivitas kami secara maksimal di masa depan. Petik 2. Meskipun Li Qiye dapat memperbaiki dan dengan sangat mudah, dia masih membuat Tetua Sun menegakkan standar yang ketat ini. Takdir transformasi pertama cocok untuk batin panjang umur, transformasi kedua dan ketiga cocok untuk umur panjang batin untuk kelahiran kembali yang dimurnikan. 4 transformasi cocok untuk surga primal untuk dipilih surgawi, makhluk tercerahkan. 5 transformasi pantas untuk orang suci kuno. 6 transformasi dimaksudkan untuk penguasa surgawi. Setiap pembudidaya yang menjanjikan akan membatasi penggunaan pil nasib mereka sejak dini untuk menghindari resistensi dini terhadap efek obatnya. Karena itu,
banyak jenius dengan bakat besar hanya mulai minum pil takdir selama kerajaan mulia. Pengaturan ini memang perlu. Tetua Sun sangat mendukung pengaturan Li Qiye. Bagus, lupakan saja masalah ini untuk saat ini. Perhatikan baik-baik teknik aku tidak ingin mendemonstrasikan teknik yang sama dua kali. Li Qiye menyerahkan labu obat kepada Tetua Sun ketika dia berbicara. Setelah mendengar kata-katanya, semua master alkimia hadir menggigil di dalam dan mengumpulkan fokus mereka. Mereka tidak ingin melewatkan satu detail pun dari tindakan Li Qiye. Ini adalah dao alkimia tertinggi di mata mereka, yang sebanding dengan dao dewa alkimia. Ini adalah impian dan keinginan semua alkemis di dunia ini. Mereka lebih baik dipukuli sampai mati daripada melewatkan kesempatan mempelajari teknik alkemis yang langka ini. Li Qiye kemudian memperbaiki pil untuk 3 bulan ke depan, termasuk obat umur panjang dan pil takdir. Peringkat yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lebih lama. Bagi Li Qiye, jika pil nasi transformasi semudah memanggang kacang, maka pil transformasi kedua mirip dengan memasak nasi sedangkan pil transformasi ketiga menyerupai mengaduk panci sup, yang peringkat lebih tinggi tidak memerlukan waktu yang lama, tetapi mereka juga jauh lebih sulit untuk disempurnakan. Meski begitu, karya Li Qiye tentang alkimia daunnya masih cukup untuk menakuti kelompok Tetua Sun, itu benar-benar menunjukkan keajaiban. Li Qiye tidak hanya memperbaiki semua bahan alkimia dari sekte dalam 3 bulan ini, tetapi dia juga memberikan ilmunya kepada kelompok Tetua Sun yang dengan gila-gilaan mencoba menyerap semuanya. Mengenai alkimia, dao alkimia Li Qiye seperti istana yang penuh dengan harta bagi mereka. Meskipun mereka tidak bisa menyerap semuanya, itu adalah manfaat yang akan bertahan sepanjang hidup mereka. Setelah 3 bulan, Li Qiye yang lelah menutup kuali dan menghentikan proses penyempurnaan. Pada titik ini, para master alkimia lainnya dengan enggan meninggalkan Lonelipik. Mereka hanya ingin tetap berada di puncak selamanya untuk menyaksikan Li Qiye memperbaiki dan melewati hari dan malam. Bahkan, Li Qiye sangat muak dan kesempurnaan sehingga dia mulai merasa mual setiap kali melihat bahan obat. Jadi setelah menarik kualinya, pikiran tentang perbaikan lebih lanjut hilang sepenuhnya dari pikirannya. Setelah berkeliaran di sekte selama 2 bulan lagi dan memperhatikan bahwa semuanya sudah dipersiapkan dengan baik, ia bermaksud untuk pergi ke kota 100 Timur. Tetapi sebelum dia bisa pergi, Li Xuangyan datang dengan berita buruk, situasi di kuil Dewa Perang tidak baik. Mereka tidak hanya menolak untuk melepaskan Tuan, tetapi mereka menyatakan ketidakpuasan mereka dengan gerbang 9 iblis-iblis kita. Sudah hampir 1 tahun, tetapi belum ada kabar mengenai leluhur mereka yang dimakamkan di kapal bawah dunia. Petik 2. Setelah mendengar ini, Li Qiye tidak bisa melakukan apapun selain menunda kunjungannya ke kota 100 Timur. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, orang-orang tua dari kuil Dewa Perang ini, aku, ayah mereka, tidak terburu-buru untuk mengambil barangku sebagai bagian dari transaksi. Namun mereka sudah menjadi tidak sabar bahkan sebelum aku. Orang-orang tua ini benar-benar menjadi semakin kurang progresif. Mereka bahkan tidak dapat menunjukkan sedikit batasan tentang masalah sekecil itu. Emperor's Domination Chapter 244. Chapter 244. Bab 244. Raja Surgawi Permata Abadi. Li Xuangyan tetap diam dan berpikir bahwa, di dunia ini, hanya Li Qiye yang berani mengomentari kuil Dewa Perang seperti ini. Aku khawatir situasinya tidak terlihat bagus untuk kita. Tanpa dukungan kuil, itu tidak hanya akan merugikan gerbang 9 iblis-iblis, tetapi juga tidak menguntungkan bagi sekte kuno dupa pembersihan. Li Xuangyan dengan lembut menghela nafas saat dia berbicara. Kata-kata Li Xuangyan dengan cepat menjadi kenyataan. Belum 2 hari sejak dia menerima berita dari Nine Saint Demon Gate, tapi ada ledakan keras di sekte Dewa Surgawi yang diikuti oleh cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Sebuah kereta kerajaan dari ibu kota kerajaan Permata Surgawi langsung berbelok ke arah sekte dupa kuno pembersihan. Bang bang bang. Dengan gemuruh guntur, seseorang melangkah di kereta ilahi dan langsung menuju sekte kuno dupa pembersihan. Saat orang ini melakukan perjalanan mereka, cahaya kuning kerajaan berkumpul tanpa akhir bersama dengan munculnya Grendao yang menenangkan ketika hukum universal turun dari langit seperti air terjun. Aura kerajaan ini meliputi seluruh kerajaan Permata Surgawi dengan luasnya yang sangat besar. The Heavenly Jewel Mortal King. Semua orang tidak bisa menahan napas dalam-dalam setelah melihat orang di kereta ilahi bepergian 10.000 mil dengan setiap langkah. Di atas kereta adalah seorang pria parubaya yang tampaknya berjalan-jalan di halaman belakang rumahnya sendiri. Setiap langkah membentang 10.000 mil saat dia mengarah ke sekte kuno dupa pembersihan. Meskipun perawakan pria ini tidak besar, kehadirannya yang megah tidak berbeda dari gunung emas atau pilar batu giok, itu sudah cukup untuk menembus langit. Mengenai pria ini yang dihiasi dengan jubah naga dan mahkota kerajaan, dia menjulang di atas semua yang lain dengan aura yang tidak bisa dilupakan dari seorang tiran generasi. The Heavenly Jewel Mortal King.
Melihat bagaimana aura yang mendominasi orang ini memenuhi langit dengan kehadiran tirani, orang tidak bisa menahan gumaman. Di Grand Middle Territory, banyak penguasa sekte, dan bahkan orang tua yang tak pernah mati dari generasi sebelumnya sangat waspada terhadap Raja Surgawi Permata Fana. Sebelumnya, ada dua orang jenius hebat di Grand Middle Territory. Yang pertama adalah Raja Mortal dari Kerajaan Permata Surgawi, dan yang kedua adalah Raja Iblis Lunri dari Gerbang Sembilan Saint Iblis. Meskipun mereka lahir selama era Dao Sulit, mereka masih dengan kuat melangkah maju dengan jalur kultivasi mereka. Keduanya telah memandang rendah dunia sebelumnya saat mereka melintasi dunia Kaisar Fana. Selama era mereka, bahkan orang tua yang terpencil yang mencapai Saint kuno atau penguasa surgawi tidak memiliki apa-apa selain memuji bagi mereka. Beberapa orang berkomentar bahwa jika mereka tidak hidup selama era Dao Sulit, Raja Mortal dan Raja Iblis akan dapat bertujuan untuk Kaisar Abadi. Yang lain mengatakan ini tentang keduanya. Heavenly Jewel Mortal King, dengan aura despotiknya, adalah seorang tuan dari satu generasi. Raja Iblis Lunri, dengan wawasan tajamnya, adalah penguasa yang bijak dari satu generasi. Banyak orang tertarik pada perjalanan mendadak Raja Fana karena mereka tahu bahwa badai akan datang. Raja Mortal yang pernah mendominasi dunia telah diam selama 100 tahun. Dan sekarang, dia tiba-tiba mulai mengambil tindakan. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Pembersih dupa sekte kuno, aku akan memberi kamu 1 hari untuk menyerahkan Li Qiye. Kalau tidak, aku akan memusnahkan kalian semua. Petik 2. Saat dia berdiri di langit di luar sekte kuno dupa pembersihan, dia memandang segala sesuatu dengan ekspresi yang kuat seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang duduk di awan. Lonceng peringatan sekte langsung bergema keras saat seluruh sekte bergetar. Semua murid dan eselon atas bersiap untuk perang. Dalam waktu singkat, cahaya menembus langit dari dalam sekte saat formasi defensif dimulai. Sayangnya, sekte itu tidak lagi sama dengan masa lalunya. Fondasi kaisar sekte telah hilang. Jika fondasi kaisarnya yang lama dapat diaktifkan, maka formasi agung tertinggi akan diaktifkan. Bahkan paragon berbudi luhur tidak akan bisa menerobos. Banyak kekuatan besar dan warisan juga tiba setelah mendengar berita bahwa Raja Mortal berada di luar sekte kuno dupa pembersihan dan menuntut Li Qiye. Semalam, banyak kekuatan besar menjadi perhatian terhadap masalah ini. Apa niatmu, Heavenly Jewel Mortal King? Su Yonghuang masih berkultivasi dalam pengasingan sehingga Gu Tizhou, sebagai tetua pertama yang bertanggung jawab, melangkah maju dan berdiri di atas langit ketika ia dengan serius bertanya. The Heavenly Jewel Mortal King menatap seluruh sekte dan dengan acuh tak acuh berbicara, Li Qiye membunuh keturunanku. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Serahkan Li Qiye dan aku akan mengampuni sekte kamu hari ini. Kalau tidak, aku akan memandikan sekte kamu dengan darah. Petik 2. Banyak ahli yang kuat saling melirik satu sama lain setelah mendengar kata-kata Raja Mortal. Li iblis kecil ini adalah iblis yang ekstrim dan bahkan berani membunuh leluhur dari klan Jiangzuo dan kerajaan selatan surgawi. Dia bahkan kembali hidup-hidup dari Underworld Bot. Dengan iblis kecil ini, mungkin ada kesempatan bagi sekte kuno dupa pembersihan untuk bangkit kembali dan mencapai kejayaannya sebagai warisan kaisar. Sekte Dewa Langit benar-benar tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Seorang raja mengerti mengapa Raja Fana harus secara pribadi mengurus bisnis ini. Dupa pembersihan sekte kuno dan sekte Dewa Surgawi adalah musuh bebuyutan. 30.000 tahun yang lalu, sekte kuno dupa pembersihan kehilangan perang dan bahkan kehilangan kerajaan mereka. Sejak saat itu, kemakmuran mereka hanyalah masa lalu kuno. Hari ini, jika sekte kuno dupa pembersihan mendapatkan kembali kekuatannya, mereka pasti ingin menghancurkan sekte Dewa Surgawi. Ini tidak bisa dihindari. Karena ini adalah kasusnya, sekte Dewa Surgawi secara alami tidak ingin melihat kebangunan rohani ini. Membunuh keturunanmu. Gu Tizhou menggelengkan kepalanya dengan retort, Heavenly Jewel Mortal King, Grand Dao panjang dan berliku di mana yang kuat memerintah atas yang lemah. Sebagai Raja Mortal, kamu harus tahu ini lebih dari siapapun. Anak Dao Sengtian kamu mati-matian terhadap Li Qiye kami hanya karena dia tidak cukup terampil. Sebagai tetua, apakah kamu merasa bahwa kamu menggerakkan keributan itu wajar? Petik 2. Kata-kata Gu Tizhou bukannya tanpa logika karena banyak ahli dan bangsawan kerajaan saling menatap dari jauh. Tentu saja, semua orang mengerti bahwa ini bukan sekadar dendam pribadi. Yang kuat memerintah atas yang lemah. Kamu benar, Gu Tizhou. Jika kamu tidak menyerahkan Li Qiye, aku pribadi akan memusnahkan sekte kamu. Ini adalah yang kuat memerintah atas yang lemah. Raja Surgawi Permata Mortal menatap Gu Tizhou dengan momentum yang melingkupi dan melanjutkan. Bahkan jika kamu saat ini telah mencapai alam makhluk tercerahkan, hasil ini masih akan bisa dihindari. Petik 2. Gu Tizhou adalah makhluk tercerahkan dengan hukum kaisar sebagai jasa nasibnya. Ini adalah makhluk tercerahkan yang sangat kuat. Namun,
Raja Mortal tidak memedulikannya, dan ini mengejutkan banyak penonton. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak orang berspekulasi budidaya Raja Fana dan Raja Iblis. Beberapa mengatakan bahwa mereka sudah menjadi penguasa surgawi sementara yang lain berpendapat bahwa mereka sebenarnya adalah Raja Surgawi. Namun, kultivasi mereka yang sebenarnya masih merupakan misteri. Hari ini, ketika Raja Mortal tidak memikirkan Gutisou, itu menunjukkan kekuatannya. Kata-kata Raja Mortal sangat berani. Gutisou dengan dingin berbicara, Sekte Dupa Kuno pembersih kami bukanlah sejumput tepung yang begitu mudah diremas oleh siapapun, dan tidak sembarang orang dapat menyinggung kita. Jika kamu ingin kami menyerahkan murid kami, maka kamu harus terlebih dahulu menghancurkan sekte kami. Petik 2. Apa yang sulit tentang menghancurkan sekte kamu? Raja Mortal melirik sekte itu dan berkata dengan nada dingin, aku tahu bahwa sekte kamu masih memiliki beberapa kekuatan rahasia dari Kaisar Abadi. Tetapi apa yang bisa satu atau dua kaisar harta berhasil dicapai? Harta karun kaisar dan harta karun kehidupan abadi kaisar bukan hal-hal yang hanya dimiliki oleh Sekte Dupa Kuno kamu. Petik 2. Boom. Saat Raja Mortal selesai berbicara, seutas aura kaisar melonjak dari tubuhnya dan menyebabkan gempa bumi menyebar ke seluruh sekte. Dalam sekejap mata, semua murid yang lemah di dalam sekte itu terpuruk di tanah. Mereka tidak bisa menahan penindasan dari aura kaisar yang dikendalikan oleh Raja Mortal. Itu harta karun immortal kaisar, kan? Saat Raja Mortal mengendalikan aura kaisar ini, banyak orang sangat terkejut. Jika ini benar-benar harta karun kaisar abadi, maka sekte kuno dupa pembersihan berada dalam bahaya besar. Jika sekte tidak memiliki formasi agung tertinggi untuk menghentikannya, maka Life Tracer yang satu ini dengan kekuatan Raja Mortal mungkin cukup untuk menenggelamkan seluruh sekte. Ini hanya harta milik kaisar dari Kaisar Abadi Sandao, namun kamu masih memiliki keberanian untuk menggertak. Pada saat ini, sebuah suara malas muncul. Li Qiye, seseorang berseru setelah melihat pria yang baru saja tiba. Li Qiye duduk di kereta perunggu perang Tetra dengan pandangan mengantuk. Li Xuangyan, dengan pedang, ada di sebelah kanannya dan Chen Baojiao, dengan pedang, di sebelah kirinya, pelayan ganda dengan pedang dan pedang. Kereta perunggu Tetra perang. Raja Surgawi Permata Mortal berkata dengan ekspresi serius ketika dia melihat Li Qiye mendekat dari jauh dengan keretanya. Kereta ini diambil dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan oleh Sekte Dewa Surgawi dan kemudian diberikan kepada Kerajaan Kuno Misterius Azure. Tidak ada yang berharap untuk kembali ke pemilik aslinya. Ketika kereta berhenti di udara, Li Qiye melirik Mortal King dan berkata dengan tenang, mengenai harta karun kaisar dan kekuatan sejati, Sekte Dewa Surgawi kamu masih terlalu muda. Jangan berpikir bahwa kamu akan dapat menghancurkan sekte aku hanya dengan meminjam satu atau dua harta karun kaisar dari kerajaan kuno, mereka tidak lebih dari sampah yang rusak. Aku bertanya-tanya harta kehidupan Immortal Emperor mana yang berhasil kamu pinjam dari mereka. Sepertinya pelajaran dari terakhir kali tidak cukup. Imperial Valet Hammer hampir selesai namun kamu masih berani menyebabkan lebih banyak masalah. Petik 2. Kata-kata yang berani. Beberapa ahli berdiri dari jauh kesal dengan nada Li Qiye. Adapun beberapa tuan dan bangsawan yang benar-benar pergi ke tanah pemakaman mayat kuno surgawi dan melihat Li Qiye memusnahkan klan Jiangzuo dan leluhur kerajaan surgawi selatan, mereka tidak bisa menahan senyum masam. Bocah ini memiliki kekuatan untuk menjadi sombong. Hari ini adalah ketika aku mendapatkan kembali kereta perunggu Tetra War. Raja Mortal dengan dingin menyatakan saat dia mengangkat tangannya. Dengan ledakan, jalan muncul di belakangnya saat gerbang dao raksasa dibuka. Bang-bang. Dengan gelombang demi gelombang ledakan menderu, batalion kavaleri bergegas keluar dari gerbang dao. Dalam sekejap mata, hampir 10.000 kavaleri mengendarai udara dengan aura yang luar biasa, seolah-olah mereka ingin menginjak kekosongan. Dalam sekejap, 10.000 kavaleri, yang menyerupai banjir yang terbuat dari baja, tiba-tiba mengepung Sekte Kuno Dupa Pembersihan dengan niat membunuh mereka menembus langit. Hanya dalam waktu singkat, seluruh langit menjadi sunyi ketika perasaan perang yang menakutkan muncul di atmosfer. Bersiap untuk pertempuran. Setelah melihat adegan seperti itu, Gutisou, dengan ekspresi gelap, tahu bahwa pertempuran hari ini benar-benar tidak dapat dihindari. Sekte Dewa Surgawi datang siap dan menginginkan Li Qiye hanyalah alasan. Emperor's Domination Chapter 245. Chapter 245. Bab 245. Darah pahlawan kami tidak dingin dan cita-cita kami yang menakjubkan mencapai awan. Menyaksikan jebakan 10.000 pasukan kavaleri di mana setetes air pun tidak bisa menetes, atmosfer Sekte Kuno Dupa Pembersihan sangat tegang. Semua murid kembali ke stasiun mereka karena sekte menggunakan sejumlah besar batu giok halus tanpa peduli untuk membuka semua formasi pertahanan mereka. Pertempuran semakin dekat dan ekspresi Gutisou telah berubah menjadi dingin, namun, itu bukan satu-satunya. Banyak guru sekte dan gerbang yang mengamati dari jauh cukup emosional.
Dalam 10.000 tahun terakhir ini, Sekte Dewa Surgawi dan Kerajaan Permata Surgawi jarang dimobilisasi seperti ini melawan kekuatan lain di kerajaan mereka. Hari ini, Sekte Dewa Surgawi bertekad untuk menghancurkan Sekte kuno dupa pembersihan dan ini sangat mengkhawatirkan banyak warisan di dalam Kerajaan Permata Surgawi. Jika mereka berani menghancurkan Sekte kuno dupa pembersihan hari ini, maka besok, itu bisa menjadi giliran warisan lain. Ini semua adalah elit dari Sekte Dewa Surgawi. Beberapa orang kecewa ketika mereka melihat 10.000 pasukan kavaleri dan blokade ketat mereka. Bahkan sekte yang tidak terletak di dalam kerajaan permata surgawi terkejut. Seorang sekte penguasa bergumam, meskipun sekte kuno dupa pembersihan kehilangan pertempuran 30.000 tahun yang lalu, Sekte Dewa Surgawi juga menderita kerugian besar sehingga mereka jarang mengalami invasi skala besar seperti ini. Aku khawatir ini sudah bekerja dalam waktu yang lama, itu bukan hanya kemauan tiba-tiba. Petik 2. Pada saat ini, semua orang menjadi sadar bahwa menyerahkan Li Qiye hanyalah alasan. Menghancurkan sekte kuno adalah sesuatu yang harus dilakukan Sekte Dewa Surgawi. Sekte dupa pembersihan kuno tidak menguntungkan. Tidak, tepatnya, Nine Saint Demon Gate berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Aku mendengar bahwa itu telah kehilangan dukungan dari kuil Dewa Perang dan bahkan Raja Iblis mereka Lunri sedang ditekan di kuil Dewa Perang. Seorang Raja Suci tahu sedikit informasi dan dengan lembut mengeluh, ini adalah satu dari 1000 kesempatan untuk Sekte Dewa Surgawi. Tanpa dukungan dari 9 Saint Iblis Gerbang dan dukungan dari kuil Dewa Perang sementara mereka mendapat dukungan dari kerajaan kuno Azure Misterius, ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk menghancurkan Sekte Dupa Pembersihan kuno. Bukan hanya ini mungkin juga kesempatan terbaik mereka untuk memusnahkan gerbang 9 Saint Iblis juga. Petik 2. Sekte Dupa Pembersihan kuno mencari kematiannya sendiri dengan memiliki murid seperti Li Qiye. Membuat musuh di mana-mana. Itu akan menjadi keajaiban bagi Sekte kuno dupa pembersihan untuk tidak dihancurkan. Beberapa orang yang memiliki keluhan dengan Li Qiye bersenang-senang karena Sekte kuno dupa pembersih tidak dapat melarikan diri dari malapetaka yang akan datang. Pada saat ini, 10.000 pasukan kavaleri mengelilingi sekte, tetapi Li Qiye tetap tenang. Dia melirik pasukan kavaleri dan masih sesantai sebelumnya sambil berkomentar, tidak buruk. Sepertinya balas dendam untuk Dao Child Sengtian hanyalah alasan. Aku sedikit sedih untuk kelompok Dao Child Sengtian. Mereka dimanfaatkan bahkan setelah kematian mereka. Petik 2. Serahkan semua Virtuous Paragon dan Emperor Laos kamu, maka aku mungkin menarik pasukan aku. Pada saat ini, Heavenly Jewel Mortal King dengan dingin berseru. Dia mengungkapkan taringnya dan niat sebenarnya. Kata-kata The Heavenly Jewel Mortal King mengirimkan rasa takut kepada semua penonton. Adapun murid-murid dupa pembersihan, mereka saling melirik dan berseru dengan marah. Bahkan jika kita dibunuh sampai yang terakhir, kita tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Hukum Kaisar, hukum Paragon yang saleh, ini adalah hal-hal yang didambakan oleh semua orang. Meskipun sekte kuno dupa pembersihan telah menurun, pada akhirnya, itu masih merupakan garis keturunan Kaisar abadi. Itu telah kehilangan sebagian besar hukum yang kuat setelah pertempuran tahun itu, tetapi masih memiliki yang kuat, seperti 6 varian Kunpeng. Rahasia abadi langit siang hari. Hukum surga akan rahasia, seseorang bergumam. Pada saat ini, banyak karakter hebat merasakan panas yang membakar naik di hati mereka dan bahkan beberapa godaan. Li Qiye telah melakukan hukum rahasia surga di tanah pemakaman. Jika sekte kuno dupa pembersih dihancurkan pada saat ini, itu akan menjadi saat yang baik untuk mengambil keuntungan dari situasi untuk mendapatkan hukum ini. Heavenly Jewel Mortal King, bahkan jika kita dibunuh oleh orang terakhir, kita benar-benar tidak akan pernah menyerahkan hukum Kaisar. Kata Gutisou dingin dengan sikap memerintah. Mata Heavenly Jewel Mortal King berkilau dengan kilat setajam pedang dan dengan dingin berkata, karena sekte kamu mencari kematiannya sendiri, aku akan membantu kamu. Libatkan. Gutisou berteriak untuk membiarkan para murid bersiap untuk pertempuran. Ini adalah peringatan terakhir. Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Raja Permata Surgawi menatap ke arah sekte di bawah ini, lalu pada Gutisou dan Li Qiye. 10.000 kavaleri. Namun, Li Qiye masih tenang saat dia berbicara. Aku ingin tahu apakah kerajaan kuno Azure Misterius di belakang kamu juga datang atau tidak. Jika tidak, maka 10.000 pasukan kavaleri tidak cukup sebagai hidangan pembuka. Petik 2. Kata-kata arogan Li Qiye membuat Gutisou tercengang dengan senyum masam. 10.000 pasukan kavaleri sebelum mereka semua adalah elit dari Sekte Dewa Surgawi. Mereka benar-benar mampu menghancurkan sekte mereka. Mereka pada dasarnya tidak bisa menghentikan kekuatan seperti itu. Anak ini menjadi gila karena takut. 10.000 elit ini cukup banyak untuk menghancurkan sekte kuno dupa pembersihan bahkan jika mereka tidak menggunakan semua kekuatan mereka. Dia masih berbicara omong kosong di ambang kehancuran sekte mereka.
Seseorang menggelengkan kepala dan berkomentar. Hal kecil yang bodoh. Tunggu sampai aku hancurkan sekte kamu, maka aku akan mengambil waktu untuk menginterogasi kamu. Raja Mortal berteriak, pergi, bunuh tanpa ampun. Petik 2. Tidak ada keraguan bahwa Raja Fana ingin menangkap Li Qiye hidup-hidup untuk hukum rahasia langitnya bersama dengan hukum fisik abadinya. Boom! Pada saat ini, 10.000 pasukan kavaleri mengambil langkah maju dengan kekuatan yang bahkan membanjiri gunung dan sungai dengan formasi yang sangat tertib. Formasi mereka mengeluarkan aura berdarah dingin dan membunuh, menyebabkan seluruh tanah sekte bergetar. Semua orang hanya bisa membayangkan nasib sekte begitu kavaleri ini turun dari langit. Bagaimana mungkin sekte dupa pembersihan kuno mencegah kavaleri yang tak terhentikan ini? Berhenti. Pada saat ini, sebuah teriakan bergema di langit, bahkan mengguncang gunung dan sungai. Bahkan karakter seperti Raja Mortal mengubah ekspresinya dengan sedikit terkejut. Seorang lelaki tua batal melangkah di langit untuk tiba di tempat kejadian. Setiap langkahnya tampak mirip dengan pergerakan benda langit saat langit dan bumi bergeser. Energi darahnya menyerupai gelombang tanpa akhir. Dengan dominasi ekstrim, seolah-olah energi darahnya mampu membalikkan semua hal. Bahkan orang-orang yang tidak mengenalnya masih tercengang oleh energi darah lelaki tua itu. Seorang tuan mengenali identitasnya dan berseru dengan ngeri, Tetua Jiang, tetua sekte luar dari kuil Dewa Perang. Seorang tetua dari kuil Dewa Perang. Mendengar kata-kata seperti itu, bahkan orang-orang yang tidak mengenalinya sangat kecewa. Kuil Dewa Perang adalah keberadaan paling kuno di Grand Middle Territory dan dibangun selama era Desolate. Setelah jutaan tahun berlalu dan ketika Kaisar Immortal datang dan pergi, sekte yang tak terhitung jumlahnya telah menghilang di tengah-tengah sungai waktu dan banyak warisan dihancurkan, tetapi kuil Dewa Perang masih berdiri kuat. Tiba-tiba kedatangan pria tua ini menyebabkan Raja Fana menjadi sangat khawatir. Mereka telah menerima berita bahwa kuil Dewa Perang tidak lagi mendukung gerbang 9 Sein Iblis dan bahkan mengunci Raja Iblis di kuil mereka. Karena ini, ia memimpin pasukan untuk memusnahkan sekte kuno dupa pembersihan dan bahkan untuk menghancurkan gerbang 9 iblis-iblis dalam satu nafas. Dia 100% yakin akan kemenangan karena dukungan dari kerajaan kuno Azure misterius. Jika pertempuran ini berhasil, maka ia akan mencapai status tiada banding di sekte Dewa Surgawi. Di masa depan, prestisenya akan sama dengan nenek moyang sekte Dewa Surgawi, akan lebih dari cukup untuk mencatat sejarah-sejarah. Hatinya tenggelam ketika dia tahu bahwa masalah itu tidak terlihat baik dengan kedatangan kuil Dewa Perang. Heavenly Jewel Mortal King, masalah ini berakhir di sini. Cepat tarik pasukanmu. Tetua Jiang memandang sekte kuno dupa pembersihan, lalu dia memerintahkan Raja Mortal. Pada saat ini, pasukan kavaleri semua menatap Raja Mortal, menunggu perintahnya. Kuil God Perang memperpanjang genggamanmu agak terlalu jauh. Pada saat ini, suara dingin muncul. Seorang pria muncul dari kehampaan. Pria ini mengenakan topi resmi pengadilan sambil berdiri di awan. Energi biru mengelilingi tubuhnya seperti makhluk abadi yang terbang di langit. Guru Nasional Kerajaan Kuno Misterius Azure. Setelah melihat orang ini, seseorang berseru dengan wajah pucat. Kemudian dia bergumam. Tahun itu, bahkan leluhur ke-9 kerajaan kuno memuji bakatnya yang luar biasa. Kerajaan kuno Azure Misterius. Li Qiye menyipitkan matanya dan mengamati Guru Nasional Kerajaan Kuno Misterius Azure yang baru saja tiba. Pada saat ini, Raja Fana juga melirik Guru Nasional. Dia membutuhkan dukungan kuat dari kerajaan kuno. Meskipun sekte Dewa Surgawi mereka tangguh, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentang kuil Dewa Perang, namun, itu akan menjadi cerita yang berbeda dengan dukungan dari kerajaan kuno. King Xuan Xiong, tetua Jiang dari kuil Dewa Perang memelototi Guru Nasional dan dengan serius berkata, jangan melakukan kesalahan. Menentang dupa pembersihan sekte kuno mirip dengan menjadi musuh dengan kuil Dewa Perang kami. Petik 2. Kata-katanya mengubah sikap semua orang, termasuk Raja Mortal. Sebelumnya, gerbang 9 Sein Iblis mendapat dukungan dari kuil Dewa Perang, tetapi sekte kelas 3 seperti sekte dupa pembersihan kuno tidak dihargai oleh kuil Dewa Perang. Hari ini, kuil Dewa Perang menunjukkan sikap mereka di depan semua orang, ini benar-benar mengguncang pikiran semua orang. Kuil Dewa Perang sangat mendukung sekte dupa kuno pembersihan, mereka bahkan tidak keberatan menjadi musuh dengan kerajaan kuno misterius Azure. Kenapa tiba-tiba berubah? Perlu diingat bahwa sekte tidak lagi sama seperti dulu. Ini menyebabkan semua orang saling melirik dalam kebingungan. Adapun kelompok Butisou bersama dengan murid-murid dupa pembersihan, mereka sangat bersemangat dan emosional. Mereka tidak berpikir bahwa kuil itu benar-benar akan mendukung sekte mereka. Sungguh tidak dapat dipercaya bahwa mereka telah memperoleh dukungan kuil meskipun mereka belum pernah berhasil mendapatkan rahmat kekuatan raksasa seperti itu sebelumnya. Bahkan Chen Baojiao dan Li Xuangyan saling melirik. Pada saat ini, mereka tampaknya menyadari sesuatu.
Hanya Li Qiye yang tenang dan acuh tak acuh dan tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan. Roh kepahlawanan Warga Temple kamu bahkan dapat melahap surga, yah. Guru Nasional King Xuanxiong dari kerajaan kuno mendengus dan melanjutkan, aku khawatir bahkan kuil Dewa Perang kamu di masa kini tidak dapat melindungi diri kamu sendiri. Kuil kamu terlalu busuk, kamu harus khawatir tentang diri kamu terlebih dahulu. Jangan menjangkau di luar jangkauan kamu. Grand Middle Territory bukan domain untuk dirimu sendiri. Emperor's Domination Chapter 246. Chapter 246. Bab 246. Memerintah 9 dunia dan menyapu 8 Desolaces. Pernyataan King Xuanxiong menyebabkan beberapa perdebatan di antara para penonton, terutama beberapa pria tua yang tidak pernah mati. Mereka bahkan lebih terguncang. 1 tahun yang lalu, kuil Dewa Perang mengubur peti mati di atas kapal Underworld. Mungkinkah kuil Dewa Perang saat ini dalam keadaan runtuh? Ini juga bukan giliran Azure Mysterious Ancient Kingdom untuk menutupi langit di Grand Middle Territory dengan satu telapak tangan. Pada detik ini, suara lain bergema di langit tanpa jejak kemarahan. Seorang lelaki tua mengenakan jubah rami berdiri di langit. Tidak ada yang melihat bagaimana dia sampai di sana. Ada pria lain dengan aura kerajaan yang kuat berdiri di sampingnya. Itu adalah Raja Iblis Lunri. Pria tua itu berbicara tanpa amarah dan memusatkan energi darahnya. Seseorang tidak bisa melihat kekuatannya. Tetapi bahkan Raja Iblis Lunri hanya bisa menjadi pelayan di sebelahnya. Tuan, Li Xuangyan menjadi bersemangat saat dia melihat Raja Iblis Lunri. Pada saat ini, dia mengerti bahwa spekulasinya benar. Leluhurmu, bahkan Guru Nasional King Xuanxiong dari kerajaan kuno menjadi pucat di depan orang tua ini dan mengambil banyak langkah mundur. Mu Chen, seorang pria tua abadi yang baru saja tiba melihat orang ini dari jauh dan menjadi ketakutan. Apa, murid legendaris War God-mu? Hanya dalam waktu singkat, semua pakaian lama yang merupakan musuh kuil perang dewa segera bersembunyi. Berita tentang Sekte Dewa Surgawi yang menyerang dupa pembersihan Sekte kuno tersebar di seluruh wilayah Grand Middle. Setelah mendengar berita itu, beberapa unding tua segera terbang ke sini dengan kecepatan tercepat mereka dengan harapan bahwa mereka dapat memancing di perairan yang bermasalah dan mencuri hukum Kaisar Sekte selama kekacauan. Namun, saat pakaian lama yang tertutup ini melihat Mu Chen, mereka tampak seperti tikus yang bertemu kucing dan segera melarikan diri. Banyak dari pakaian lama yang tertutup ini terkenal bahkan sebelum era Dao yang sulit. Mereka adalah penguasa surgawi dan raja surgawi. Tetapi mereka kehilangan semua keberanian mereka saat mereka melihat Mu Chen. Apakah dia benar-benar murid Dewa Perangmu? Kata-kata ini menakutkan semua orang. Nama War God-mu seperti guntur yang menggema bagi semua. Meskipun dia bukan kaisar abadi, dia hidup selama 2 generasi. Ini sudah tak terkalahkan. Bahkan jika dia bukan murid Dewa Perang, dia masih merupakan leluhur kuil Dewa Perang. Seorang raja kerajaan dengan ekspresi pucat juga bersembunyi saat dia melihat pria tua ini. Adapun kelompok Butisou, mereka tidak percaya bahwa nenek moyang sebenarnya dari kuil Dewa Perang telah datang. Karakter apapun dari kuil Dewa Perang akan menjadi orang yang luar biasa. Namun, leluhur mereka secara pribadi datang untuk menyelamatkan Sekte kuno dupa pembersihan. Kebaikan macam apa ini? Nenek moyang bahkan mengatakan bahwa siapapun yang menyentuh Sekte kuno dupa pembersihan akan bermusuhan dengan kuil Dewa Perang. Bahkan King Xuanxiong, yang berasal dari kerajaan kuno, kehilangan semua warnanya dan tidak bisa mempercayainya sambil menatap Mu Chen, tetua Sekte Jiang yang datang secara pribadi sudah cukup untuk mengejutkannya. Tetapi penampilan leluhur mereka benar-benar membuatnya kaget. Di luar King Xuanxiong dan unding tua, yang terkenal sebelum era Dao sulit, sangat sedikit generasi muda yang tahu siapa dia. Apakah orang tua ini sekuat itu? Seorang Royal Noble tidak bisa tidak bertanya kepada seorang senior yang lebih tua dari generasi sebelumnya dari sektenya. Ekspresi tetua yang tinggi berubah menjadi masam dan segera menghentikan kata-kata Raja Mulia sebelum berbisik, keberadaan yang benar-benar menantang surga. Dia dikabarkan menjadi murid War God-mu sendiri. Bahkan jika leluhur ke-9 kerajaan kuno secara pribadi datang, hanya kematian yang menantinya. Petik 2. Royal Noble ini tidak tahu masa lalu Mu Chen yang unggul, jadi dia takut setelah mendengar kata-kata seperti itu. Kerajaan kuno misterius Azure memiliki 9 leluhur, dan yang ke-9 adalah yang paling kuat. Dia telah menantang Immortal Takong sebelumnya, meskipun dia dijentikan dengan hanya 1 jari dari Kaisar Abadi Takong, itu adalah kekalahan yang dipenuhi dengan kehormatan. Pada zaman kontemporer, beberapa orang menempatkan leluhur ke-9 kerajaan kuno pada tingkat yang sama dengan leluhur Sekte Dewa Surgawi. Saat ini, leluhur Sekte Dewa Surgawi dianggap tak terkalahkan dan tidak terjangkau oleh para bangsawan kerajaan sampai ke para orang suci kuno. Mengapa dia datang ke sini? Beberapa unding tua berseru ketika mereka melihat Mu Chen, mengirim menggigil ke seluruh tubuh mereka dan mengeringkan wajah mereka yang berwarna. Ini adalah monster dari legenda.
Bukankah seharusnya dia menekan darahnya di era Bloodstone sekarang? Kenapa dia datang ke sini hari ini? Petik 2. Seorang tetua agung dari sekte besar generasi sebelumnya mengambil napas dalam-dalam dengan menggigil di punggungnya ketika dia mulai bergumam. Bagaimana situasi sekte kuno dupa pembersihan kuno saat ini? Untuk benar-benar membuat leluhur kuil perang dewa secara pribadi mengambil tindakan untuk mereka, ini benar-benar tak terduga. Petik 2. Kembalilah dari tempat kamu datang. Pada saat ini, Mu Chen dengan tegas berbicara. Di matanya, bahkan 10.000 kavaleri dan Raja Mortal Sekte Dewa Surgawi yang benar-benar berbakat dan bahkan guru nasional misterius Azure tidak bisa menghentikannya. Dia melemparkan satu frasa riang yang melambangkan kehendaknya yang tertinggi. Dengan ekspresi kaget, Heavenly Jewel Mortal King tidak berani mengatakan apa-apa. Bahkan jika nenek moyang mereka datang ke sini hari ini, dia tidak akan dapat mengubah situasi. Kamu ingin pergi. Namun, Li Qiye yang selalu tenang, pada saat ini, berbicara, sejak kamu tiba, jangan berpikir untuk pergi. Saat kata-katanya keluar, banyak Nem Heroes dan Royal Nobles yang menyaksikan menjadi bingung. Raja Mortal dan King Xuanxiong segera mengubah ekspresi mereka juga. Iblis kecil, jangan terlalu tidak masuk akal. King Xuanxiong melanjutkan dengan nada dingin, hari ini, bukan karena aku takut sekte kuno dupa pembersihan kamu, itu hanya menghemat beberapa wajah untuk kuil Dewa Perang. Meskipun dia tidak bisa bersaing dengan keberadaan seperti leluhur kuil Dewa Perang, tetapi sebagai guru nasional kerajaan kuno, dia tidak menganggap sekte dupa kuno sebagai pembersih dan tidak peduli pada Li Qiye. Wajah kuil perang dewa. Li Qiye dengan santai membalas, bahkan tanpa kuil perang dewa, aku masih akan membantai kalian semua hari ini. Siapapun yang menyinggung perasaanku akan dibunuh tanpa ampun, bahkan jika mereka memiliki kaisar abadi yang mendukung mereka. Petik 2. Banyak orang sekarang berasumsi bahwa Li Qiye yang sombong menjadi terlalu menantang dan sulit diatur hanya karena dukungan kuil perang dewa. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun di hadapan keberadaan seperti Mu Chen. King Xuanxiong dengan cepat melirik Mu Chen, tetapi Mu Chen tidak mengungkapkan sikap apapun. Dia kemudian memelototi Li Qiye dengan tatapan sengit dan dengan dingin bertanya, iblis kecil, jika kita ingin pergi, kamu pikir kamu bisa menghentikan kami hanya dengan kamu? Bunuh mereka semua. Li Qiye terlalu malas untuk melirik King Xuanxiong dan perlahan-lahan menyatakan, biarkan semua orang di Grand Middle Territory tahu bahwa tidak ada belas kasihan bagi mereka yang menyinggung perasaanku. Setelah kata-katanya jatuh, tidak ada yang mengambil tindakan. Gu Tizhou dalam keadaan linglung karena dia tidak punya pilihan pada saat ini. Dia kemudian menggigit giginya dan berteriak, pergi, bunuh mereka semua. Apakah sekte dupa pembersihan kuno gila? Mereka hanya menghindari malapetaka tetapi sekarang mereka ingin melakukan ofensif. Master sekte tidak bisa menahan gumaman. Hanya dengan sekte dupa pembersihan kuno. King Xuanxiong mendengus sementara tatapan Raja Mortal juga berubah dingin. Jika kuil perang dewa memilih untuk tidak ikut campur, maka 10.000 ahli mereka akan benar-benar membantai semua orang ini. Aku tidak berbicara tentang kalian. Li Qiye menggelengkan kepalanya ke arah Gu Tizhou. Lalu dia memberi isyarat dengan lambaian tangan untuk memberitahu murid-murid pembersihan dupa untuk berhenti. Bum 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 bum. Saat dia selesai berbicara, 4 raksasa batu turun dari langit dan berdiri di sekitar kereta perunggu perang tetra perang Li Qiye. Setelah melihat keempat raksasa batu ini, Raja Iblis Lunri tercengang dan hampir menangis. Bahkan Mu Chen terguncang saat matanya menjadi serius dengan cahaya yang mendalam, pelindung batu Tetra Ward. Hari ini, aku akan membiarkan kamu mengalami kekuatan sebenarnya dari sekte kuno dupa pembersihan aku. Li Qiye dengan tenang berdiri di atas keretanya dan menyatakan, bunuh semuanya. Bunuh. 4 raksasa batu benar-benar berbicara dalam bahasa manusia dan mengambil tindakan dalam sekejap mata. Mereka berjalan maju selangkah demi selangkah sebelum menginjak ke bawah. Buka formasi. Kaki yang sebesar raksasa seperti langit itu sendiri membuat Raja Mortal ngeri. Dia dengan gila mengaum dan memerintahkan murid-muridnya. Formasi besar dimulai ketika 10.000 pasukan kavaleri sekte Dewa Surgawi meneriakkan battle cry mereka, bunuh. Dalam sekejap, bilah dan bilah lampu pedang ilahi raksasa melayang ke langit, ingin menghentikan kaki mengerikan dari menginjak ke bawah. Boom! Tapi setelah ledakan yang menghancurkan langit dan bumi itu sendiri, semua pedang ilahi raksasa hancur, mereka tidak bisa mengusir keempat kaki batu raksasa itu. Ah! Jeritan sengsara bergema di langit ketika hujan darah turun ketika kaki raksasa menginjak lebih dari 1.000 ahli dari sekte Dewa Surgawi, menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Pada saat ini, tidak ada harta karun atau senjata misterius asing Dao yang mampu menghentikan 4 raksasa batu. Mundur, 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 dengan ekspresi ngeri. Raja Mortal menyadari bahwa dia sangat meremehkan ketakutan 4 raksasa batu ini.
Dia membuka jalur Dao ke gerbang Dao dan memerintahkan kavaleri untuk segera mundur ke gerbang Dao untuk berteleportasi jauh dari tempat ini. Kami memerintah atas 9 dunia dan menyapu 8 Desolaces. Meskipun Li Qiye mempertahankan ekspresi acuh tak acuh, hatinya cukup terharu. Dia ingat ketika kereta perunggu perang tetranya melonjak di langit dengan 4 pelindung batu tetra perang sebagai pertahanannya. Dalam pertempuran untuk membantai makhluk abadi, itu adalah pertempuran berdarah sampai kehancuran surga. Seberapa hebat pertempuran itu? Berapa banyak eksistensi legendaris yang kehilangan nyawanya? Itu adalah satu pertempuran untuk membantai bahkan makhluk abadi ketika roh kepahlawanan mereka menutupi langit. Hari ini, dia sekali lagi menyaksikan aspirasi mulia tahun itu. Emperor's Domination Chapter 247. Chapter 247. Bab 247, tersenyum saat membantai 10.000 musuh. Boom! Ledakan memekakkan telinga lainnya terjadi, dan jalur Dao yang didukung oleh banyak giok halus mulai retak. 4 raksasa batu tidak akan membiarkan kavaleri Sekte Dewa Surgawi mundur. Satu batu raksasa menginjak jalan menuju kehampaan, bahkan batu giok halus yang berhias di jalan sementara memancarkan esensi dunia yang tak ada habisnya tidak bisa menghentikan kaki raksasa ini. Berjuang, mata The Heavenly Jewel Mortal King memerah dan dengan marah mengaung. Tiba-tiba, gumpalan aura kaisar terbang ke langit. Dia memegang milik kaisar sebagai kekuatan kaisar dan niat abadi berubah menjadi palu perang saat dia mengerahkan kekuatan yang tak terkalahkan untuk membantingnya ke arah raksasa batu ini. Aura kaisar memenuhi langit pada saat Possession Emperor ini muncul, mengirimkan getaran ke semua penonton. Mereka tahu bahwa, bahkan jika mereka lebih kuat, kematian tidak akan terhindarkan begitu mereka disambar oleh kekuatan kaisar ini. Zhang. Namun, raksasa batu ini mengeluarkan hukum universal dalam bentuk bintang yang terbang ke langit. Itu seperti air terjun yang menantang surga yang mengalir di atas tangan raksasa batu ini. Pada saat ini, ia dengan ganas melepaskan kepalan tangan dan membelah langit dan bumi. Kekosongan purba muncul ketika bintang-bintang di langit jatuh saat bumi mulai retak. Kekuatan kepalan tinju ini membuat bahkan para orang suci kuno kehilangan semua kekuatan mereka saat mereka bergetar, berjuang untuk berdiri diam. Boom! Tinju raksasa batu yang tertutupi hukum universal ilahi menghantam lurus ke arah palu yang terbentuk dari aura kaisar. Menyusul ledakan keras adalah kehancuran cakrawala. Raksasa batu itu sedikit gemetar, dan si pembuat perang mengambil kerusakan besar karena kehilangan kecemerlangannya karena sejumlah besar aura kaisar dikeluarkan hanya dalam sekejap. Ini segera mendorong Raja Fana untuk menggunakan kepemilikan kaisar untuk perlindungan. Kepemilikan kaisar tidak bisa membunuh raksasa batu di depannya. Benda apa ini? Penampilan seperti itu mungkin menggetarkan hati semua orang. Raksasa batu itu mampu melawan aura kaisar. Aura itu bahkan tidak bisa membunuhnya. Ini mencapai level legendaris. Tetua Xiong, apa yang kamu tunggu? Bahkan Raja Mortal pucat dan berteriak ke arah King Xuan Xiong. Pergi. Pada saat ini, King Xuan Xiong, dengan ekspresi ketakutan, menjerit dan tidak keberatan membuang banyak energi darah. Dia memanggil Treasure Life Immortal Emperor yang memancarkan suara, Om. Jembatan ilahi diaktualisasikan, itu menyedot sejumlah besar kavaleri dari Sekte Dewa Surgawi dan menyelamatkan mereka dari pembantaian 4 raksasa batu. Harta kehidupan Kaisar Abadi ini juga harta karun Dao asing, itu memungkinkan metode penerbangan yang menantang surga. Tidak ada yang bisa menghentikan retret begitu harta ini dipanggil. 1. Azure Arc Immortal Abadi Misterius. Melihat Kaisar misterius asing Dao ini, mata Li Qiye menyipit saat dia berteriak, rebutlah. Boom. Setelah perintah Li Qiye keluar, 4 raksasa batu bekerja bersama dan 4 tangan. Dalam sekejap, berubah menjadi kekuatan spasial absolut yang langsung menuju ke Azure Mysterious Immortal Arc. Mereka ingin mencuri harta besar ini. Namun, sebelum keempat raksasa batu itu bisa menekan lengkungan, King Xuan Xiong, yang mengendalikannya, dengan gila memuntahkan seteguk darah segar. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan hal lain karena dia tahu tinggal di sana hanya akan mengakibatkan kematiannya. Darah panjang umur ini sangat berharga, dan itu menodai lengkungan. Lengkungan kemudian tiba-tiba memancarkan cahaya menyilaukan yang menutupi langit dan, dalam sekejap, berhasil menghentikan kekuatan spasial absolut yang dilepaskan oleh 4 raksasa batu. Pergi. King Xuan Xiong tidak peduli pada murid-murid lain yang tidak diselamatkan. Lengkungan abadi Azure yang misterius menggulung dan menggendongnya. Raja Mortal, dan lebih dari 1000 murid ketika menghilang setelah sekejap, melarikan diri dari blokade spasial dari 4 raksasa batu. Benar-benar layak menjadi Kaisar Immortal tingkat asing Dao harta karun. Li Qiye berkata dengan sedikit kekecewaan saat dia menyaksikan lengkungan menyelamatkan orang-orang itu. Bahkan pelindung batu tetrawarnya tidak bisa menghentikan harta ini menghilang. Bunuh sisanya. Li Qiye kemudian dengan acuh melirik murid-murid yang tersisa dari Sekte Dewa Surgawi dan memerintahkan.
Keempat raksasa batu itu mengambil tindakan sekali lagi terhadap para murid yang putus asa yang tertinggal. Di antara mereka adalah pahlawan bernama, bangsawan kerajaan, dan bahkan makhluk tercerahkan. Namun, mereka tidak bisa lepas dari nasib ini bahkan jika mereka lebih kuat. Berjuang. Para murid yang ditinggalkan dari Sekte Dewa Surgawi berteriak dengan gila dan ingin menerobos untuk terakhir kalinya. Namun, di bawah tinju raksasa dari 4 raksasa batu, bahkan bintang-bintang hancur ketika Grendao disayat. Mereka tidak bisa melarikan diri dan hanya gelombang teriakan bergema di udara di tengah hujan darah. Ah! Teriakan putus asa melengking di seluruh dunia saat tubuh yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit. Kavaleri Dewa Surgawi Sekte tiba dengan keyakinan penuh menghancurkan Sekte kuno dupa pembersihan, namun, mereka adalah yang terbunuh, bukan Sekte kuno dupa pembersihan. Ini adalah pembantaian. Untuk sesaat, banyak karakter besar yang menyaksikan pertempuran dari kejauhan merasa kedinginan ketika tubuh mereka meneteskan keringat dingin. Tidak ada yang tahu dari mana keempat raksasa batu ini berasal. Kecakapan mereka yang menakutkan bahkan membuat mereka terkejut. Keberadaan seperti itu dapat benar-benar membantai mereka. Para pahlawan bernama dan para bangsawan kerajaan pada dasarnya bahkan tidak layak disebut. Apakah ini kekuatan rahasia dari garis keturunan Kaisar Immortal? Seorang Raja Iblis bergumam takjub. Dunia mengakui jatuhnya Sekte kuno dupa pembersihan dan, di mata semua, itu tidak mungkin menghentikan kemajuan Sekte Dewa Surgawi. Namun, yang terjadi adalah sebaliknya dan Sekte Dewa Surgawi dibantai sebagai gantinya. Iya nih, pembantaian yang sangat bagus. Saat ini, seluruh Sekte dupa kuno pembersihan sangat bersemangat. Mereka awalnya berpikir bahwa itu akan menjadi pertempuran berdarah sampai akhir. Jadi mereka tidak berharap untuk melihat pemandangan di mana Sekte Dewa Surgawi akan sepenuhnya dimusnahkan. Orang yang paling terpengaruh oleh semua ini adalah Raja Iblis Lunri. Ingatlah bahwa keempat raksasa batu itu adalah pelindung surgawi dari 9 gerbang iblis 9 mereka, tetapi gerbang itu tidak tahu seberapa kuat raksasa batu itu. Hari ini, setelah menyaksikan kekuatan mereka, Raja Iblis Lunri sangat terkejut. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari 9 Saint Iblis gerbang mereka. Dengan perlindungan keempat raksasa batu ini, akan sulit bagi gerbang 9 iblis-iblis untuk dihancurkan bahkan jika mereka menginginkannya. Hari ini, dia benar-benar melihat sifat tak terkalahkan dari pelindung surgawi mereka. Tidak heran mengapa patriark mereka meninggalkan mereka untuk melindungi gerbang 9 iblis-iblis mereka. Ah! Dalam waktu yang sangat singkat, semua murid yang tertinggal dari Sekte Dewa Surgawi dimusnahkan, dan darah mereka menodai bumi sementara mayat-mayat tersebar di mana-mana. Lebih dari 10.000 kavaleri tiba di langit, tetapi orang-orang yang mampu melarikan diri dengan bantuan Ark Immortal Abadi Misterius Azure berjumlah kurang dari setengah. Sisanya benar-benar dibantai di tempat ini. Dalam waktu singkat, ada adegan keheningan maksimal di luar Sekte dupa kuno pembersihan. Semua orang menahan napas dan bahkan tidak berani membuat suara tunggal. Pelindung batu tetra perang, kereta perunggu tetra perang, pada titik ini, Mu Chen tidak bisa menahan gumam sambil menatap pelindung di sekitar kereta Li Qiye. Dia telah mendengar saudara seniornya berbicara tentang legenda. Legenda ini menyatakan bahwa kereta perunggu perang tetra perang adalah kereta eksistensi tertinggi. Dan pelindung batu tetra perang adalah garda depan yang membuka jalan. Di era dahulu kala, bahkan para dewa harus mundur saat melihat dan Kaisar Abadi dengan cepat berkumpul untuk secara pribadi menyambut kedatangannya. Dia tidak pernah berpikir bahwa kedua hal ini akan muncul berdua hari ini. Yang lebih menakutkan adalah bahwa mereka bersumpah setia kepada seorang murid muda dari Sekte dupa kuno pembersihan. Ini benar-benar tak terbayangkan. Mu Chen tidak bisa mengerti mengapa seorang murid muda seperti Li Qiye mampu mengendalikan kereta dan 4 pelindung dalam legenda. Bahkan karakter legendaris seperti dia tidak bisa menguasai keberadaan seperti itu. Kembalilah sekarang. Hati Li Qiye dipenuhi dengan banyak sentimen. Sejak dia membawa keempat pelindung dari area itu, mereka selalu bersama dengannya. Kemudian, ia menganugerahkan mereka ke gerbang 9 iblis-iblis karena nilai prestisius dari 9 paragon suci. Sejak saat itu, pelindung batu telah tidur di dalam vena bumi sekte dan meminjam esensinya untuk memberi daya hibernasi. Whoosh! 4 raksasa batu melintasi langit dalam sekejap dan menghilang. Meskipun gerbang 9 Saint Iblis sangat jauh, jarak ini sama sekali tidak ada bagi level mereka. Dalam 9 Saint Demon Gate, semua tetua, pelindung, dan bahkan para tetua tertinggi berada dalam kebingungan. Keempat raksasa batu tiba-tiba pergi sehingga mereka mengira masalah besar telah terjadi, tetapi tidak lama kemudian, keempatnya kembali. Mereka tidak tahu peristiwa apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Sekte dupa kuno pembersihan di tempat kejadian tidak tahu detail pastinya. Mereka tidak tahu siapa keempat raksasa batu itu, di luar Nan Huairen dan Protektor Mo. Namun, orang luar sangat khawatir,
banyak ahli yang secara keliru percaya bahwa ini adalah kekuatan sebenarnya dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Mereka berpikir bahwa raksasa adalah pelindungnya. Bukankah Dewa Bencana pelindung dari Sekte Kuno Dupa Pembersihan di legenda? Dan bukankah itu hilang? Dari mana datangnya 4 raksasa batu ini? Seseorang dengan bingung bergumam. Pada titik ini, para ahli dari sekte besar dan negara kuat mengalami beberapa depresi. Sebuah silsilah Immortal Emperor benar-benar tak terduga. Bahkan sekte kuno pembersih dupa yang menurun masih memiliki kekuatan yang menakutkan. Tidak heran mengapa sekte Dewa Surgawi tidak berani menyerang sekte kuno dupa pembersihan selama 30.000 tahun terakhir. Pada saat ini, beberapa pahlawan bernama dan bangsawan kerajaan berspekulasi pemikiran seperti itu dalam pikiran mereka. Pada saat ini, Mu Chen perlahan menyatakan, semua orang, bubar. Masalah hari ini sudah selesai. Dengan deklarasi Mu Chen, semua ahli yang menyaksikan akhirnya bisa bersantai seolah-olah mereka telah diampuni. Bahkan semua lelaki tua yang tidak pernah mati yang bersembunyi dengan cepat melarikan diri dan menggunakan kecepatan tercepat mereka untuk meninggalkan tempat ini. Masalah ini adalah gangguan besar di seluruh wilayah tengah menengah karena memicu banyak gelombang mengerikan. Sebelumnya, banyak orang menginginkan hukum Kaisar Sekte Kuno Dupa Pembersihan, tetapi semua kekuatan besar memiliki kecemasan di hati mereka pada saat ini. Sekarang, sangat sedikit orang yang berani memikirkan hukum Kaisar. Belum lagi 4 batu raksasa, itu sudah mendapat dukungan dari kuil Dewa Perang sebelumnya karena leluhur Candi secara pribadi datang untuk membantu. Fakta ini saja sudah cukup mengerikan untuk semua kekuatan karena tidak ada dari mereka yang ingin menentang kuil Dewa Perang. Sekte Kuno Dupa Pembersihan menggunakan kehormatan tertinggi untuk menyambut Mu Chen. Bagi Gu Tizhou dan para tetua dan pelindung lainnya, hari ini adalah hari yang paling gelisah sepanjang hidup mereka. Bahkan Gu Tizhou, yang telah mengalami gelombang dan angin yang tak terhitung jumlahnya, memiliki keringat dingin yang menetes di dahinya. 1. Harta karun misterius asing Dao bahkan selangkah lebih tinggi dari harta biasa. Ini disebutkan di toko dengan Immortal Rites kembali di Ancient Sky City. Emperor's Domination Chapter 248. Chapter 248. Bab 248, berurusan dengan kuil Dewa Perang. Bagi Gu Tizhou dan Sekte Dupa Kuno Pembersihan, belum lagi leluhur seperti Mu Chen, bahkan seorang sesepuh seperti Tetua Jiang di zaman modern adalah karakter di luar jangkauan mereka. Apa kehormatan ini adalah memiliki nenek moyang kuil Dewa Perang yang secara pribadi mengunjungi dan mendukung sekte tersebut. Gu Tizhou dan para tetua lainnya juga mengerti bahwa dukungan dari kuil ini adalah karena Li Qiye. Mu Chen tidak berlama-lama untuk berbicara dengan kerumunan Gu Tizhou. Dia ingin berbicara secara pribadi dengan Li Qiye. Bahkan karakter seperti Raja Iblis Lunri hanya bisa hadir di sebelah Tetua Jiang. Adapun kelompok Gu Tizhou, mereka tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat ini. Di sisi lain, Li Xuangyan dan Chen Baojiao bisa menemani Li Qiye di sisinya. Sampai di Lonely Peak, hanya Li Qiye yang merasa nyaman di dalam ruangan. Dia melirik Mu Chen tepat di seberangnya dan berbicara dengan nada meremehkan. Aku mendengar bahwa baru-baru ini, pelipis kamu tidak begitu nyaman. Mu Chen hanya bisa tersenyum kecut. Bahkan karakter berpengalaman seperti dia, yang ditakuti oleh banyak kekuatan besar di dunia, tidak berani mengudara di depan Li Qiye. Kami tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit gelisah ketika menyangkut masalah hidup dan mati mengenai leluhur kami. Jawab Mu Chen. Namun, dia sangat senang saat ini, jika tidak, ia tidak akan secara pribadi bertindak untuk Sekte Kuno Dupa Pembersihan. Orang tua kamu telah kembali hidup-hidup sehingga kamu harus memberi aku barang-barang aku, kan? Li Qiye tidak ingin membuang napas dengan formalitas dan ucapan sopan, jadi ia melambaikan lengan bajunya dan dengan antusias bertanya. Untuk ini, Chen Baojiao dan Li Xuangyan, di sebelah Li Qiye, juga cukup terkejut. Mereka melihat peti mati Temple God Temple dimakamkan di dalam Underworld Boat dengan mata kepala mereka sendiri dan tidak berpikir bahwa leluhur-leluhur akan segera kembali. Bahkan Raja Iblis Lunri terkejut karena kegembiraan. Li Qiye benar-benar mencapai yang tak terbayangkan. Dia telah memilih orang yang tepat. Dia tahu bahwa dia tidak akan salah menilai seseorang. Raja Iblis Lunri menarik napas lega. 9 Saint Iblis gerbang mereka telah mengerahkan segalanya untuk transaksi ini, termasuk semua kekayaannya dan dirinya sendiri, sebagai jaminan. Dia bertaruh bahwa dia tidak memilih orang yang salah karena dia mempercayai wawasannya sendiri. Tampaknya seolah-olah Nine Saint Demon Gate tidak memiliki manfaat langsung dari transaksi ini, tetapi Raja Iblis Lunri masih sangat gembira. Keuntungan tidak langsung mereka jelas saat leluhur Mu Chen secara pribadi keluar untuk dukungan. Ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah berani bayangkan sebelumnya. Bahkan dengan upaya paling keras mereka tidak akan dapat mengundang leluhur kuil Dewa Perang untuk melindungi gerbang 9 iblis-iblis.
Tetapi mereka mungkin telah memenangkan kesempatan itu hari ini. Semua ini karena Li Qiye. Kearifan Lunri dalam menilai orang adalah alasan mengapa transaksi ini berhasil. Kedua raja memilih dua sisi yang berbeda. The Heavenly Jewel Mortal King memilih untuk memenangkan bantuan kerajaan kuno Azure yang misterius sementara Raja Iblis Lunri bertujuan untuk mendukung kuil Dewa Perang. Tanpa ragu, Raja Iblis Lunri lebih sukses. Pada saat ini, Mu Chen menyerahkan kotak harta kepada Li Qiye. Setelah menerimanya, Li Qiye membukanya untuk melihat dan memperhatikan 3 kunci yang tergeletak di dalam. Li Xuangyan dan Chen Baojiao tepat di sampingnya terkejut karena ini. Transaksi ini dapat dianggap sebagai pertukaran besar. Li Qiye memperpanjang kehidupan karakter tertinggi di dalam kuil Dewa Perang. Mereka berasumsi bahwa item Li Qiye juga akan menjadi harta karun tertinggi, bahkan bisa dari peringkat Kaisar Abadi. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan ada 3 kunci. Ini mereka. Li Qiye memandang 3 kunci sebentar dan menjadi cukup puas. Sebenarnya, dia selalu menginginkan 3 kunci ini sebelumnya, tetapi kuil Dewa Perang selalu menganggap mereka sebagai anak harta mereka. Kali ini, kuil Dewa Perang telah menemui jalan buntu dan menjadi bersedia untuk menggunakan ketiga kunci ini untuk kesepakatan. Sebelum nenek moyang kita pergi ke hibernasi yang mendalam di dalam batu era darah, dia ingin bertanya apakah Yang Noble Li tertarik untuk bergabung dengan Hidden Immortal Hall atau tidak. Pada saat ini, Mu Chen bertanya dengan ekspresi serius. Mendengar ini, Raja Iblis Lunri terguncang. Bergabung dengan Immortal Hall tersembunyi adalah masalah yang luar biasa. Bahkan murid dengan bakat tertinggi dari kuil Dewa Perang tidak memenuhi syarat untuk hal-hal seperti itu. Nenek moyang dari Immortal Hall tersembunyi selalu berhibernasi dan pada dasarnya tidak pernah menerima murid. Bawa aku sebagai murid. Li Qiye tersenyum sebentar dan menggelengkan kepalanya. Aula abadi tersembunyi kamu memang luar biasa. Aku juga tahu barang-barang yang disembunyikan di dalamnya didambakan oleh semua orang. Namun, aku tidak ingin terikat oleh banyak aturan busuk di War God Temple. Ditambah lagi, jika aku harus hidup dengan orang tua seperti kalian semua, mungkin suatu hari, aku akan menjadi busuk dengan doktrin yang sudah ketinggalan zaman juga. Petik 2. Yang Noble Li, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pada saat ini, Raja Iblis Lunri tidak bisa menahan diri dari mencoba meyakinkan Li Qiye. Tidak ada yang bisa menolak kesempatan seperti itu. Orang harus tahu bahwa aula abadi tersembunyi adalah keberadaan kuil Dewa Perang yang paling misterius dan menakutkan. Jika aula abadi tersembunyi menginginkannya, dia akan bergabung tanpa ragu-ragu. Aku tahu tingkat Hall Immortal tersembunyi, tapi aku tidak tertarik. Li Qiye tersenyum ke arah Raja Iblis Lunri dan menggelengkan kepalanya. Raja Iblis Lunri tidak bisa menahan senyum kecut saat ia menyesali ketidakadilan yang menjengkelkan di dunia ini. Seluruh dunia bermimpi untuk bergabung dengan Hidden Immortal Hall sementara Li Qiye pada dasarnya tidak peduli. Jika Noble Li muda tertarik, bagaimana kalau menjadi murid dalam nama untuk kuil Dewa Perang kita? Kamu tidak akan dibatasi oleh kuil kami. Dan aku percaya bahwa Noble Li muda selalu dapat menggunakan bantuan kami. Mu Chen tidak menyerah dan memberi Li Qiye tawaran lain. Kamu akhirnya mengerti. Pada saat ini, mata Li Qiye menyipit sambil menatap Mu Chen saat dia perlahan berbicara. Aku sedikit tertarik pada tawaran seperti ini dari kamu. Mu Chen cukup senang mendengar jawaban Li Qiye. Kuil Dewa Perang, tentu saja, tidak akan melepaskan bakat seperti itu seperti Li Qiye. Dia adalah seseorang yang benar-benar layak investasi di mata mereka. Jika Yang Noble Li menjadi murid Temple God Temple kami bersedia untuk melindungi jalan dao kamu. Mu Chen memperluas penawarannya. Li Qiye sedikit melambaikan lengan bajunya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu untuk perlindungan dao. Bagaimana dengan ini? Aku akan mendaftarkan nama aku di kuil God Perang kamu sebagai murid dalam nama. Setelah aku melakukan perjalanan 9 surga dan memikul kehendak surga, kemuliaan masa depan akan memiliki bagian dari kuil Dewa Perang kamu. Di generasiku, aku akan melindungi kuil Dewa Perang. Aku berjanji bahwa aku akan membantu kamu di masa depan jika kuil Perang Dewa kamu menjadi busuk. Petik 2. Sebagai gantinya, aku membutuhkan orang-orangmu. Meskipun orang tua kamu agak konservatif dan ketinggalan zaman, tidak ada keraguan bahwa ajaran kamu hebat, seperti Akademi Dao Surgawi. Sekte Dupa Pembersih Kuno aku ingin meminjam beberapa pria tua untuk mengajar generasi muda kita. Bagaimana dengan itu? Li Qiye menatap Mu Chen dan perlahan melanjutkan. Kesepakatan ini jelas layak untuk pihak kamu. Petik 2. Raja Iblis Lunri kagum pada keyakinan Li Qiye. Untuk dapat mengatakan tanpa keraguan tentang naik ke 9 surga dan membawa kehendak surga, perlu diingat bahwa hanya akan ada satu kaisar abadi dengan kehendak surga untuk setiap generasi. Mu Chen menatap Li Qiye dalam perenungan diam-diam. Dalam periode waktu yang singkat ini, fokus semua orang adalah pada dirinya. Pada akhirnya, tidak banyak anak muda yang bisa barter dengan leluhur kuil Dewa Perang. Pada akhirnya,
Mu Chen perlahan meletakkan token di atas meja dan perlahan mendorongnya di depan Li Qiye saat dia berbicara. Ini adalah perintah kuil Dewa Perang kita, hanya ada beberapa di antaranya. Bagaimana kalau kita membuat taruhan kecil lagi? Kuil Dewa Perang kami memiliki sumber daya yang cukup, dan kami dapat mendukung kamu. Kami tidak ingin banyak, di masa depan. Begitu kamu memikul kehendak surga dan mencapai puncaknya, tinggalkan saja satu hukum fisik abadi, satu kaisar senjata, dan beberapa karma. Bagaimana menurutmu? Kata-kata Mu Chen benar-benar mengejutkan semua orang yang hadir. Hari ini, Li Qiye hanyalah seorang junior, kondisi Mu Chen benar-benar luar biasa. Mungkinkah Mu Chen benar-benar berpikir bahwa Li Qiye akan dapat naik ke puncak dan menerima kehendak surga di masa depan? Pada saat ini, bahkan Tetua Jiang sangat tercengang dan perlu mengambil napas panjang. Taruhan ini agak terlalu besar. Sebagai tetua luar dari kuil Dewa Perang, Tetua Jiang mulai berpikir lagi dengan lebih hati-hati. Li Qiye mampu memperpanjang hidup nenek moyang mereka, mungkin ini bukan hanya keberuntungan. 1 dari 10.000 bukanlah peluang optimistis. Mungkin itu tidak begitu sederhana, dan Li Qiye layak berinvestasi. Kamu harus tahu bahwa ada beberapa jenis hukum fisik abadi, dan beberapa di antaranya tidak ternilai. Li Qiye dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, bahkan hukum kaisar tidak seberharga hukum fisik immortal. Mu Chen perlahan menjawab, persyaratan kami tidak tinggi. Setelah kamu mencapai puncak, hukum fisik yang kita inginkan tidak harus berharga, hanya perlu lengkap tanpa cacat. Aku tahu bahwa ada berbagai jenis hukum fisik abadi di dunia ini, tetapi Tempel God Perang aku dapat menggunakan kekuatan penuh kami untuk mendukung kamu. Petik 2. Li Qiye mulai merenung sambil mengernyitkan alisnya. Tentu saja ada beberapa jenis hukum fisik abadi. Beberapa diciptakan oleh Kaisar Immortal atau paragraf besar lainnya sementara yang lain dibentuk oleh keberadaan yang tak terkalahkan dengan Grand Immortal fisik yang lengkap. Tentu saja, hukum fisik abadinya adalah nomor 1 di dunia ini, keberadaan yang benar-benar tak ternilai. Bahkan kaisar senjata tidak selalu lebih berharga daripada hukum fisik immortal. Ini karena hukum-hukum ini bahkan lebih jarang di bumi ini. Aku agak tergoda dengan kata-katamu. Sekte aku benar-benar membutuhkan sedikit bahan untuk mendukung. Li Qiye menyipitkan matanya dan menjawab. Bagi Li Qiye, hukum fisik keabadiannya yang tertinggi tidak cocok untuk perdagangan. Tetapi untungnya, ia juga tahu beberapa hukum fisik keabadian lainnya di dunia ini. Meskipun dia tidak memilikinya dalam ingatannya saat ini, tetapi suatu hari, dia akan dapat menemukan mereka yang diciptakan oleh orang lain. Emperor's Domination Chapter 249. Chapter 249. Bab 249, Perjalanan Panjang. Jadi, itu kesepakatan. Mu Chen memandang Li Qiye dan menyerahkan token kepadanya. Kuil Dewa Perang telah berdiri kokoh sejak zaman dahulu sampai sekarang. Mereka memiliki hukum kuno, hukum kaisar, dan bahkan kekayaan sejati kaisar abadi. Namun, mereka menginginkan hukum fisik abadi lebih banyak lagi. Li Qiye mengangguk dan akhirnya berbicara, ini akan dilakukan. Tunggu sampai aku mencapai puncak dan menerima kehendak surga, semua hal yang dijanjikan ini akan terjadi. Petik 2. Li Qiye membuat kesepakatan seperti itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Sekte Dupa Pembersihan Kuno. Dia tidak bisa menghabiskan terlalu banyak waktu untuk melatih sekte, jadi dia membutuhkan warisan dengan kekuatan dan pengalaman, seperti kuil, untuk perlindungannya. Mengenai pelatihan murid, kuil Dewa Perang benar-benar hebat. Akhirnya, Li Qiye dan Mu Chen sepakat dan Li Qiye menggunakan takdir sejati untuk meresmikannya sementara Mu Chen menggunakan prestise kuil Perang Dewa. Kali ini, dengan menjadi ada, aku telah menghabiskan cukup waktu di udara fana. Aku khawatir aku akan menghabiskan waktu dan menekan umur aku lagi di dalam batu darah era. Sebelum pergi, Mu Chen mengatakan kepada Li Qiye, namun, kuil Dewa Perang masih akan dapat memenuhi permintaan kamu. Hanya berkomunikasi langsung dengan Tetua Jiang mulai sekarang. Petik 2. Seseorang yang telah hidup melalui era seperti Mu Chen tidak bisa bertahan lama hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Dia perlu meminjam era Bloodstone untuk menyegel dirinya sendiri dan menekan darahnya. Harga yang diperlukan untuk leluhur seperti Mu Chen untuk muncul menjadi tak terbayangkan, kali ini karena Mu Chen ingin menguburkan leluhur mereka. Selain itu, sebelum menyegel dirinya lagi, dia ingin melakukan pekerjaan yang baik bernegosiasi dengan Li Qiye karena murid muda ini benar-benar layak mendapatkan dukungan bait suci. Bagi seseorang seperti Mu Chen, waktu adalah emas dan dia tidak ingin berlama-lama lagi. Dia dengan cepat pergi bersama dengan Tetua Jiang setelah perjanjian itu. Saat ketika kelompok Gutisou mengetahui bahwa kuil Dewa Perang akan mengirim orang ke sini untuk mengajar murid-murid dupa pembersihan, mereka menjadi sangat bersemangat. Sekte hari ini tidak hanya kekurangan sumber daya, yang paling penting adalah tidak adanya guru yang bijaksana. Meskipun mereka telah kehilangan banyak hukum kaisar,
masih ada banyak hukum paragon dan Raja Surgawi. Ini cukup untuk memperkuat sekte, namun, mereka masih membutuhkan guru yang baik. Sekarang, kuil Dewa Perang tidak hanya akan menuangkan sumber daya ke sekte kuno dupa pembersihan, tetapi mereka juga akan mengirim guru untuk membimbing murid-murid mereka. Bagaimana mungkin kelompok Gutisou tidak tergerak oleh kegembiraan? Ini benar-benar luar biasa, aku benar-benar bahkan tidak berani membayangkan ini. Gutisou sedikit kehilangan kata-kata ketika dia melihat Li Qiye. Dia tahu bahwa Li Qiye berjuang untuk akhir ini hanya untuk sekte. Dibandingkan dengan kegembiraan mereka, Li Qiye masih tenang dan tenang. Dia perlahan berbicara, tidak peduli berapa banyak mereka akan mendukung kita, akan selalu ada batasnya, sumber daya mereka tidak sepenuhnya diserahkan kepada permintaan kami. Guru-guru bijak mereka tidak akan selalu ada di sini di sekte kami. Petik 2. Bagi kami, dukungan kuil perang dewa tidak lain adalah kesempatan bagi kita untuk bangkit, pilar sederhana. Namun, kekuatan sejati harus dimenangkan oleh kemampuan kita sendiri. Untuk menyapu dunia ini dengan kekuatan yang kuat, kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita hanya bisa mengembangkan dan mengerjakannya sendiri. Jika kita hanya mengandalkan kuil Dewa Perang, itu tidak lebih dari menjadi tanggungan. Kami ingin menjadi garis keturunan yang kuat dan dapat mengandalkan diri sendiri. Li Qiye berbicara tanpa tergesa-gesa, setiap kata berisi suasana kehikmatan dan gravitasi. Kata-kata Li Qiye seperti bel membangunkan Gutisou yang bersemangat. Li Qiye benar, kuil perang dewa tidak akan selalu mendukung sekte tanpa kondisi lain. Mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri untuk menjadi kuat. Aku akan mengingat kata-kata ini dengan baik, dan sisa sekte kuno dupa pembersihan juga akan mengingat. Pada saat ini, Gutisou mencapai saat kejelasan untuk kata-kata Li Qiye membangunkannya. Bagus, Li Qiye mengangguk. Meskipun Gutisou sudah tua, dia masih layak mendapat pencerahan. Meskipun dia tidak akan pernah bisa mencapai Virtuous Paragon dalam kehidupan ini, dia masih memiliki ruang untuk tumbuh. Selain itu, dalam sekte kuno dupa pembersihan, wawasannya tidak buruk. Untuk alasan ini, Gutisou mengumpulkan semua tetua dan pelindung sekte untuk pertemuan semalam. Selama malam ini, seluruh sekte dupa kuno pembersihan menjadi bersemangat dengan ambisi dan motivasi yang meningkat. Semua hati mereka mengandung kepahlawanan baru yang ingin menghidupkan kembali sekte ini. Raja Iblis Lunri tinggal sebagai tamu selama beberapa hari di sekte tersebut. Sebelum pergi, dia secara resmi berbicara kepada Li Qiye, selama kamu mengucapkan kata-kata, tidak peduli apa itu, gerbang 9 iblis-iblisku akan mengerahkan semua kekuatan kita untuk menyelesaikan tugas. Bahkan Mu Chen bersedia membantu Li Qiye sehingga tak perlu dikatakan, gerbang 9 Sein iblis mereka juga akan melakukan hal yang sama. Tidak ada orang lain yang lebih layak investasi daripada Li Qiye di mata Raja Iblis Lunri. Mengenai retorika kuat Raja Iblis Lunri, Li Qiye hanya tersenyum dan tidak menolaknya. Jika orang lain mau menjadi temannya, dia akan dengan senang hati menjadi teman. Li Qiye menjadi lebih terjamin setelah memenangkan dukungan dari kuil Dewa Perang untuk sekte tersebut. Dia ingin menempuh jalannya tanpa harus khawatir tentang masalah sekte. Setelah Li Xuangyan dan Chen Baojiao secara resmi memulai kultivasi mereka yang terisolasi, Li Qiye memulai perjalanannya ke kota 100 Timur. Li Qiye mengambil peti mati Su Yuhe dari puncak lunasi kerinduan dan memulai perjalanannya. Sebelum pergi, Nan Huairen dan Niu Fen juga ingin ikut. Namun, Li Qiye tidak membawa mereka. Apa yang dia lakukan adalah mewariskan solusi sejati kepada Niu Fen. Loyalitas Niu Fen mampu bertahan dalam ujian, jadi Li Qiye memberikannya kepadanya. Di masa depan, sekte membutuhkan siput leluhur surgawi seperti Niu Fen. Sama seperti Dewa Bencana di masa lalu yang merupakan pelindung binatang suci sekte ini. Sebagai antek Li Qiye, Nan Huairen secara alami ingin mengikuti sisinya dan mengerahkan kekuatannya untuknya. Sayangnya, Li Qiye berpikir bahwa jalannya akan panjang dan berliku sehingga dia tidak membawa Nan Huairen. Kota-kota 100 Timur benar-benar terlalu jauh dari Grand Middle Territory. Mereka dipisahkan oleh jutaan demi jutaan mil. Siapa yang tahu berapa tahun untuk mencapainya hanya dengan berjalan atau terbang. Karena hal ini, sekte tidak keberatan mengkonsumsi sejumlah besar batu giok halus untuk membuka gerbang Dao agar Li Qiye pergi ke kota 100 Timur. Li Qiye segera pergi ke suatu tempat saat ia mencapai wilayah kota 100 Timur. Dia ingin menguburkan Su Yuhe di tempat tertentu karena dia telah berjanji padanya. Di hutan dan gunung hijau yang dalam, di tempat kosong dengan rumput liar dan rumput di mana-mana, hanya ada binatang buas dan burung di tempat ini, tidak ada tanda-tanda manusia. Di bawah bukit kecil ada pohon persik. Pohon persik hampir mati karena usia tua, tetapi masih keras kepala bertahan di tempat ini. Akarnya telah tumbuh di sini untuk yang tahu berapa tahun tunas muda tumbuh darinya. Sepertinya tidak punya banyak waktu lagi seolah-olah itu bisa mati kapan saja.
Namun, bagi mereka yang memiliki mata tajam, mereka akan dapat melihat bahwa ada tanda-tanda kilat di akar pohon persik. Ini adalah hukuman dari surga. Pada akhirnya, itu tidak bisa mencapai prestasi besar untuk Grand Dawn-nya. Langit tua tidak akan mengizinkannya. Melihat bekas luka petir pada akar pohon persik, Li Qiye bergumam, siapa yang tahu berapa tahun lagi ini akan memakan waktu. Petik 2. Li Qiye memiliki terlalu banyak kenangan tentang pohon persik tua yang sederhana ini. Siapa yang sebenarnya tahu bahwa pohon persik tua ini telah diberkati dan diceramahi oleh Kaisar Abadi? 1. Dahulu kala, dulu ada desa di tempat ini. Ini adalah rumah Immortal Emperor Minren ketika dia masih muda yang mencintai seni bela diri. Ada pohon persik yang ditanam di depan rumahnya. Setelah orang tuanya meninggal, pohon persik tua ini adalah satu-satunya yang ada di sisinya. Sebagai Dark Crow, setelah mengambil Minren sebagai murid, Li Qiye telah menghabiskan waktu lama di tempat ini. Di bawah pohon persik ini, dia menerima Kaisar Abadi Minren sebagai muridnya dan membimbingnya di jalan panjang dan berliku dari Dao. Tidak lama kemudian dia membawa Kaisar Abadi Minren dari tempat ini. Di bawah pohon persik ini ada keringat dan darah Kaisar Abadi Minren. Ada juga beberapa kali ketika Kaisar Abadi Minren dengan senang hati tersenyum ketika Li Qiye, sebagai Dark Crow, berdiri mengawasinya di atas pohon ini. Kemudian, begitu Kaisar Abadi Minren membawa kehendak surga dan menjadi Kaisar Abadi, dia kembali ke sini dan membuka pikiran pohon persik ini untuk memberinya kesanggupan. Dia biasa mengkhotbahkan tulisan suci kepada pohon persik tua ini dengan harapan bahwa, suatu hari, pohon persik tua ini akan dapat dilahirkan kembali dari Grand Dawn-nya. Namun, untuk mencapai Grand Dawn sebagai pohon tidaklah mudah. Ini tidak ditoleransi oleh surga yang tinggi, jadi pohon persik tua ini telah bertahan lebih dari sekadar hukuman satu surga, dan pohon itu berjuang dari zaman kuno sampai sekarang. Meskipun tidak bisa mencapai Grand Dawn, itu masih bisa bertahan sampai sekarang. Akhirnya, Li Qiye menggali kuburan di bawah pohon persik tua dan menempatkan peti mati Su Yuhe di dalam. Li Qiye kemudian dengan lembut menghela nafas dan juga menempatkan sitar kuno ke dalam kubur sebelum berkata, sitar ini mengikuti berat kecil Minren sepanjang hidupnya. Sekarang, aku telah menguburkan kamu di tempat yang melahirkan Kaisar Abadi Minren. Ini bisa dianggap sebagai daun yang jatuh dan kembali ke akarnya. Petik 2. Sentimen kerinduan terakhir dari Su Yuhe dimakamkan di tempat ini, tempat yang penuh dengan tawa dan sentimen Kaisar Abadi Ren. Setelah menjadi Kaisar Abadi, bahkan sentimen kerinduan Su Yuhe jarang melihat Kaisar Abadi Minren tersenyum bahagia. Bahkan sebagai Kaisar Abadi, dia tidak bahagia seperti dia selama masa mudanya, dan kilau yang cemerlang tidak lagi ada di sana. Terutama setelah Li Qiye, sebagai Dark Crow, menghilang ke hibernasinya, Immortal Emperor Minren paling banyak berbicara dengannya tentang pohon persik tua ini. Dia tidak bisa melupakannya karena terlalu banyak kenangan di tempat ini. Karena hal ini, sentimen kerinduan ini bertahan lama tanpa bubar. Aspirasi terakhirnya adalah untuk dikuburkan di bawah pohon persik tua ini. 1. Aku tidak tahu apakah Immortal Emperor di sini jamak atau tunggal. Emperor's Domination Chapter 250. Chapter 250. Babak 250, peringatan di ratusan kota bagian timur. Pada titik ini, sentimen kerinduan muncul sekali lagi ketika sosok Su Yuhe keluar dari peti mati. Dia bersujud di hadapan Li Qiye dan membungkuk sebelum berbicara. Ini adalah kedua kalinya yang mulia gelap gagak menguburku. Aku sangat berterima kasih. Tidak, ikatan ini terbentuk karena aku, jadi aku yang harus mengakhirinya. 1. Li Qiye kemudian dengan lembut menghela nafas dan berkata, pergilah, tidak ada di dunia ini yang berharga bagimu untuk berlama-lama lagi. Kamu tidak harus terus menjadi sentimen kerinduan, menyebar tanpa beban dan menjadi bagian dari surga dan bumi lagi. Petik 2. Su Yuhe membungkuk lagi dan mengambil vas aprikot dari peti mati, lalu dia menyerahkannya kepada Li Qiye. Aku harap vas ini akan membantu Yang Mulia di masa depan melawan hal yang tidak menyenangkan di bawah sekte dupa kuno pembersihan. Li Qiye dengan lembut menerima vas aprikot dan menganggukkan kepalanya. Semua karma yang dibentuk oleh manusia akan bubar. Istirahat dengan damai. Su Yuhe sangat bersujud. Saat dia berbaring di peti mati, angin sepoi-sepoi yang lembut bertiup ketika sentimen kerinduan yang berbentuk Su Yuhe akhirnya melayang sebelum menghilang dari surga dan bumi ini selamanya. Su Yuhe tidak ada lagi di dunia ini. Satu-satunya orang yang ingat nama ini mungkin hanya Li Qiye di masa sekarang. Dengan desahan meratap dan lembut lainnya, Li Qiye mengubur peti mati itu jauh di bawah pohon persik tua. Berdiri di bawahnya, Li Qiye tidak bisa membantu tetapi menjadi melankolis. Berat kecil Minren adalah anak yang sangat antusias dan optimis di tempat ini. Sayangnya, ini semua berubah di masa depan karena Dao Surga, karena wanita sederhana yang sederhana sampai pada kebodohan, karena Jenderal Su, karena tuannya, Dark Crow.
Meskipun ia menjadi tak terkalahkan di 9 dunia dengan kehendak surga, Kaisar Abadi Minren tidak sesenang saat ia masih muda. Pada akhirnya, Li Qiye dengan lembut membelai pohon persik tua sebelum berbalik untuk pergi. Dia mungkin tidak akan pernah kembali ke tempat ini lagi. Setelah Li Qiye berada jauh, cahaya yang tersebar di bawah pohon persik tua diserap oleh akarnya. Tiba-tiba, pohon persik tua melahirkan cabang-cabang muda, seolah-olah itu adalah pohon kering yang memenuhi kedatangan musim semi dan sekali lagi memancarkan tanda-tanda kehidupan. Kota-kota 100 Timur sama meriah dan sejahtera seperti Grand Middle Territory. Asalnya sangat sederhana. Ada legenda yang menyatakan bahwa ada 100 kota yang sangat kuno di timur dunia Kaisar Fana, sehingga wilayah timur disebut oleh orang lain sebagai 100 kota timur. 2. Meskipun Grand Middle Territory lebih luas, populasinya cukup tersebar. Ini tidak terjadi untuk kota 100 Timur dengan kota-kota berpenduduk yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kantong terbesar umat manusia dalam dunia Kaisar Fana, dan bahkan ada banyak ras lain berkumpul di kota 100 Timur. Itu dianggap sebagai tempat awal umat manusia. Legenda mengatakan bahwa selama era Desolate, manusia berakar di sini, dan setelah perang kacau antara ras selama era ekspansi Desoles sampai ke zaman kegelapan era Ming kuno sampai era Kaisar yang indah, ras manusia adalah masih berakar kuat di tempat ini. Tak perlu dikatakan, ini adalah domain ras manusia selama era Kaisar. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa semua manusia di dunia Kaisar Fana berasal dari kota 100 Timur. Dengan sekte kuat yang tak terhitung jumlahnya, negara, dan tempat-tempat suci, ada banyak warisan kuno di tempat ini. Sebagai contoh, ada sekolah sungai abadi, akademi surgawi Dao, kerajaan kuno yang cemerlang, istana bulu es, mereka semua keturunan kuno dan kuat Kaisar Abadi. Mengenai warisan kuno, Grand Middle Territory benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan kota 100 Timur. Orang bisa mengatakan bahwa terlalu banyak Kaisar Abadi dari umat manusia berasal dari 100 kota timur. Bahkan Patriark, Immortal Emperor Minren, dari sekte kuno dupa pembersihan berasal dari tempat ini. Li Qiye melakukan perjalanan melalui lokasi yang memiliki kota-kota besar dan tak terhitung jumlahnya di sepanjang banyak pembuluh darah kuno. Li Qiye, selangkah demi selangkah, melintasi tempat ini sambil bercocok tanam dan terbenam di Dao. Kembali ke dunia Fana dan tiba di rumah masa lalunya, Li Qiye mengingat banyak hal karena tempat-tempat ini dipenuhi dengan ingatannya. Sejak zaman dahulu, dia telah pergi ke kota 100 Timur berkali-kali. Di tanah leluhur dan asal-usul ras manusia, ia telah menemukan banyak benih besar, melatih keberadaan yang tak terkalahkan yang tak terhitung jumlahnya, dan telah mengubur banyak sisa-sisa di kota-kota ini. To the Dark Rock, Li Qiye, tempat ini memiliki terlalu banyak suka dan duka. Tahun-tahun yang tiada henti adalah kejam ketika lanskap itu mengalami transformasi. Banyak kota telah berubah menjadi reruntuhan, gunung-gunung dibentuk menjadi kota-kota yang ramai, dan kemudian ada sungai yang telah mengering. Juga, ada beberapa tempat di mana bumi telah tenggelam. Li Qiye perlahan berjalan melalui satu tempat demi satu saat berkultivasi. Ini bukan hanya untuk kenangan, tetapi juga sebagai jenis motivasi sehingga ia bisa membenamkan dirinya dalam tahun-tahun heroik. Di kota dengan banyak orang, Li Qiye pergi ke gang kecil. Namun, tempat ini sudah ditinggalkan. Dahulu ada klan raksasa di tempat ini, sebuah warisan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sayangnya, itu tidak bisa menahan siksaan waktu dan akhirnya dihancurkan dan berubah menjadi reruntuhan. Li Qiye dengan lembut menghela nafas sambil berdiri di antara reruntuhan ini. Selama era perluasan Desoles, ia memiliki seorang jenderal yang mengikutinya selama penaklukannya di seluruh dunia. Setelah kesuksesan mereka, sang jenderal mundur dan membangun warisan yang sangat kuat di tempat ini. Namun, waktu tidak ada habisnya dan bahkan warisan yang kuat akan menjadi asap pada akhirnya. Li Qiye, sendirian, berjalan hulu di sepanjang sungai besar sebelum berhenti di sumbernya. Dia berdiri diam di tempat ini sambil santai menonton sungai yang mengalir. Siapa yang tahu bahwa tempat ini adalah tempat peristirahatan dari keberadaan yang tak terkalahkan. Pada saat itu, kereta perunggu perang Tetra ada di sebelahnya. Seorang pelayan di sebelahnya akan menakuti 9 dunia saat dia menghunuskan pedangnya untuk menegakkan segudang aturannya. Tahun-tahun itu terlalu panjang dan tak berujung. Bahkan perang yang paling dahsyat berakhir ketika semua menjadi kehampaan dalam angin sepoi-sepoi dari pembusukan yang tak terhindarkan. Pelayan pedang yang telah mengikutinya ke semua pertempurannya. Seorang wanita yang setia kepadanya seumur hidup. Dia tidak ingin menjadi seperti orang-orang yang bertahan dalam kehidupan pinjaman dengan nafas terakhir mereka. Dia rela meninggalkan dunia ini dalam sikapnya yang paling anggun dan riang. Pada akhirnya, dia mengubur pelayan pedangnya seumur hidup di tempat pertemuan pertama mereka. Selama era itu, siapa yang tahu bahwa Dewi dengan satu pedang yang menakuti 9 dunia dulu adalah putri seorang nelayan.
Karena pelatihan dari Gagak, dia akhirnya menjadi Dewi Pedang paling menakjubkan di 9 dunia. Daun jatuh kembali ke akarnya, ini hanyalah harapan yang mustahil bagi aku. 3. Dengan satu pandangan terakhir di tempat peristirahatan ini untuk selamanya, Li Qiye akhirnya hanyut. Di atas pegunungan di puncak yang tinggi, Li Qiye diam-diam menatap kolom yang hancur. Ini dulunya adalah kota yang mengerikan dan makmur. Sayangnya, siksaan waktu yang tak berperasaan telah mengubah tempat ini menjadi hutan belantara dengan pepohonan yang menjulang tinggi. Foto-foto Grand Heaven muncul satu demi satu di benaknya. Ini adalah area di mana ia bertemu Permaisuri Hongtian untuk pertama kalinya. Pada saat itu, dia hanyalah seorang gadis yang keras kepala dan tidak lebih dari itu. Apa yang mengira bahwa dia akhirnya akan menjadi karakter yang tak terkalahkan di semua domain. Sebagai Dark Crow, keberadaan abadi, Li Qiye telah mengembangkan banyak karakter yang tak terkalahkan dan bukan hanya satu kaisar abadi. Namun, yang paling luar biasa masih Permaisuri Hongtian. Seluruh generasi sebagai permaisuri tak terkalahkan yang mengakhiri gerbang 1000 kaisar. Ini adalah satu gerbang dengan 4 kaisar berturut-turut. Pada saat itu, bahkan Sekte Immortal Melonjak tidak akan berani bersaing dengan gerbang 1000 kaisar. Ini adalah gerbang 1000 kaisar yang memerintah 9 dunia. Namun itu berakhir di tangan Permaisuri Hongtian. Bahkan seorang jenius dengan talenta tertinggi dan kemungkinan untuk menjadi kaisar abadi terbunuh di tangan Permaisuri Hongtian. Ini adalah masa ketika mereka selalu bersama dan berbagi banyak pengalaman. Pada akhirnya, karena ideologi yang saling bertentangan, karena mereka bertujuan untuk jalur yang berbeda, mereka dipisahkan dan bahkan menjadi musuh. Li Qiye berdiri di tempat ini dengan hati yang berat. Tampaknya ada beberapa hal yang tidak dapat membantu karena tidak ada pilihan lain. Dia punya prinsip sendiri, dan begitu pula dia. Tuan dan murid, sahabat lama menjadi musuh pada akhirnya dan tidak pernah bertemu lagi. Mengapa kamu harus memilih rute seperti itu? Li Qiye akhirnya bergumam, waktu tidak ada habisnya, akan ada suatu hari ketika bahkan lautan mengering dan gunung-gunung mengikis, masa di mana bahkan laut biru berubah menjadi ladang mulberry. Kenapa harus menderita seperti ini? 4. Pada akhirnya, Li Qiye dengan sedih menghela nafas sebelum meninggalkan tempat ini. Permaisuri Hongtian telah menjadi legenda selamanya. Ada terlalu banyak rahasia yang terkubur di belakangnya yang tidak diketahui dunia. Li Qiye berjalan dan merenung lagi. Mengolah dan melintasi dunia fana saat menuju ke timur, dia tidak hanya memikirkan masa lalu. Dengan berjalan di sepanjang tanah ini, itu membenamkannya dalam keadaan misterius tanpa pamrih. Keadaan yang tak terlukiskan ini memungkinkannya untuk meletakkan dasar yang kuat. 5. Setelah beberapa hari, surga primal Li Qiye telah mencapai prestasi besar dan dia mulai melangkah ke ranah penciptaan jiwa. 6. Penciptaan jiwa adalah langkah besar lain bagi para pembudidaya. Penanam jiwa penciptaan dianggap ahli, dan bahkan pembudidaya gelandangan dapat bergabung dan menerima gelar bernama pahlawan dari banyak negara. Mereka cukup disambut dan bahkan bisa diberikan wilayah mereka sendiri untuk menjadi penguasa wilayah mereka sendiri. Bernama pahlawan dan bangsawan kerajaan bisa dianggap sebagai tuan sementara. Selama era Dao sulit, semua makhluk tercerahkan dan orang suci kuno hidup dalam pengasingan. Adapun sovereign surgawi legendaris dan raja-raja surgawi, mereka bahkan lebih tersembunyi di dalam batu era darah mereka karena mereka tidak ingin menanggung era Dao sulit yang menyiksa. Karena itu, dunia kontemporer adalah panggung pertempuran untuk para pahlawan bernama dan bangsawan kerajaan, terutama sebelum akhir era Dao yang sulit. 1. Yang lebih harfiah adalah, nasib manusia ini Su Yuhe dan Min Ren, adalah karena aku. Jadi buah ini juga harus diakhiri olehku. Buah fana adalah kata-kata harfiah yang digunakan oleh orang Cina untuk menggambarkan karma yang disebabkan oleh manusia. 2. Ini adalah salah satu momen di mana aku kepalaan memompa diri karena memilih. 100 dalam judul adalah pilihan yang sempurna. Menerjemahkan bahasa Mandarin ke bahasa Inggris tanpa konteks bisa jadi sulit, terutama untuk nama. 3. Berarti Li Qiye berpikir dia kemungkinan besar akan meninggal jauh dari kota asalnya. 4. Laut biru berubah menjadi ladang mulberry menunjukkan transformasi. Dalam hal ini adalah transformasi yang disebabkan oleh perubahan waktu abadi. Catatan menarik, kalimat khusus ini adalah perikop dari mitologi Magu. 5. Aku akan mengatakan tidak mementingkan diri sendiri di sini mirip dengan nirwana. Bahan baku yang sebenarnya mengatakan, lupakan diri sendiri, jadi aku tetap dekat karena tidak mementingkan diri sendiri masih masuk akal. Gagasan umum adalah pencerahan nirwana. Tetapi aku tidak ingin menggunakan istilah-istilah tertentu karena alasan akurasi. Kata-kata untuk itu berbeda. 6. Pengingat, penciptaan jiwa dulu dewa kesuburan. Dengarkan kisah epik, Emperor Domination. Audio Remastered. Episode lengkap tersedia sekarang.